Xiao Chen memandangi mayat-mayat di tanah, pemandangan yang terlalu kejam untuk dilihat. Beberapa dari mereka adalah orang-orang yang dia kenal. Belum lama ini, mereka mengobrol satu sama lain dan berbagi saat-saat bahagia. Pada akhirnya, orang-orang ini mati karena keserakahan mereka. Meski begitu, itu tidak bisa dianggap sebagai keserakahan. Orang-orang ini hanya mencari kesempatan untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju Kaisar, berubah menjadi mayat yang berbaris di jalan menuju Kaisar. Xiao Chen mengukur kelompok orang tua yang tersisa. Kemudian, dia berkata, biarkan saya mengirim Anda semua kembali ke pintu masuk. Ketika lelaki tua berpakaian hitam itu mendengar itu, dia merasa sangat bersyukur, tetapi dia melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu. Jika kita berlari dengan kecepatan penuh, monster penghisap darah itu tidak akan bisa mengejar kita. Kami terjebak kali ini karena kami serakah dan akhirnya terjebak di ruangan batu ini, tidak bisa keluar. Petik 2. Sepertinya ada lebih banyak situasi. Jadi Xiao Chen mengangkat alisnya dan bertanya, apa sebenarnya situasinya? Seorang lelaki tua mengeluarkan peti batu, dan ketika dia membukanya, itu mengeluarkan cahaya menyilaukan yang menarik. Itu adalah batu esensi. Yue Bingyun berseru kaget, setelah segera mengenali isinya. Dia berkata, ada banyak, setidaknya 100 dari mereka. Pria tua berpakaian hitam itu berkata dengan sedikit malu, bukan itu saja. Masih ada beberapa peti batu lagi di belakang. Setidaknya ada 1000 batu esensi. Karena esens stone ini, kami saling berselisih, yang memberi monster penghisap darah itu kesempatan untuk mengepung kami di ruangan ini. Kalau tidak, itu tidak akan menghasilkan situasi di mana kita bahkan tidak bisa melarikan diri. Xiao Chen baru menyadari bahwa sebagian besar luka pada orang-orang ini ditinggalkan oleh pedang, pukulan, atau tendangan. Saudara Xiao Chen, Anda menyelamatkan hidup kami. Kami tidak akan mengklaim batu esensi ini. Kami akan pamit dulu. Jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, beritahu orang tua ini. Petik 2. Masalah ini telah memberikan pukulan besar bagi orang-orang ini, membuat mereka tertekan. Setelah mengucapkan selamat tinggal sederhana, mereka meninggalkan ruang batu, hanya ingin meninggalkan gua ini dengan cepat. Saat Xiao Chen melihat sekelompok orang yang pergi dan kemudian mayat-mayat di tanah, dia merasakan emosi yang bercampur aduk. Jalan menuju Kaisar benar-benar dipenuhi dengan mayat. Di luar tempat ini, Kaisar kuasi itu adalah orang-orang dengan pengaruh besar. Kemanapun mereka pergi, mereka menerima kehormatan dan rasa hormat tertinggi, mampu menjadi penguasa suatu daerah. Namun, pintu Kaisar yang suci dan suci itu terlalu menggoda. Itu menyebabkan orang melupakan hidup dan mati dalam pengejaran tanpa henti. Akankah saya jatuh di jalan menuju Kaisar ini suatu hari nanti? Akankah saya menjadi bagian dari lautan mayat dan tulang yang tak terbatas, hanya gelombang biasa yang akan diinjak oleh mereka yang datang setelah mereka untuk maju? Apa yang harus kita lakukan dengan batu esensi ini? Jelas, batu esensi ini menggoda Yue Bingyun. Ini adalah kristal yang muncul di samping Vena Roh Raja. Bahkan Kaisar bela diri akan menggunakannya. Secara alami, esens stone akan lebih berguna untuk budidaya kuasa Emperor. Akan aneh jika dia tidak tergoda. Namun, Xiao Chen tidak memikirkannya. Dia menjawab dengan tenang, karena Anda berjanji untuk membantu saya menangani Bing Suejian dan Fei Lengyi, kami akan membagi batu esensi ini secara merata. Yue Bingyun tersenyum dan berkata, membagi ini terlalu banyak untukku. Aku tidak serakah itu, beri aku 1 peti saja. Saya benar-benar beruntung, untuk berpikir ada begitu banyak batu esensi di ruangan batu ini. Hahaha, mereka semua milikku, milik Shen Xiao. Tiba-tiba, seorang tamu tak diundang muncul di pintu masuk ruang batu. Ini adalah iblis pedang tersenyum yang terkenal. Ekspresi Xiao Chen dan Yue Bingyun tanpa sadar berubah pada saat yang bersamaan. Setan pedang tersenyum berada di puncak Kaisar kuasi penyempurnaan. Kekuatannya beberapa tingkat lebih tinggi dari Wang Zhen, dengan tingkat yang sama dengan Jin Liangqi. Kesenjangan antara Jin Liangqi dan Wang Zhen jelas. Pada prasasti pengujian di pintu masuk paviliun kuali surgawi, 1 memiliki 9 permata ungu yang menyala, dan 1 memiliki 3. Enyahlah, saya punya prinsip, saya hanya akan memberi orang lain 1 kesempatan dan tidak pernah yang kedua, kata setan pedang tersenyum dengan senyum dingin sambil meletakkan pedang 9 cincinnya. Bekas luka di wajahnya berkedut, dan wajahnya yang garang bisa membuat orang lain gemetar ketakutan. Xiao Chen dan Yue Bingyun berdiskusi menggunakan proyeksi suara. Setelah pertukaran sederhana, mereka dengan cepat mengambil keputusan, yang hanya terdiri dari 1 kata, bunuh. Pita pelangi di tangan Yue Bingyun terbang dengan cepat ke arah iblis pedang tersenyum.
Pita lembut itu menjadi sekuat naga di tangannya namun gesit seperti burung layang-layang. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Setan pedang tersenyum mengulurkan tangan dan meraih pita, tampak seperti dia meraih leher naga. Kemudian, dia mencengkeramnya erat-erat dengan kedua tangan dan menariknya kembali. Dia ingin menarik Yue Bingyun dan membunuhnya dengan satu serangan pedang. Namun, bagaimana gerakannya bisa begitu sederhana? Matanya yang cantik menjadi dingin saat tangan kanannya melepaskan pita itu. Kemudian, dia membentuk segel tangan dengan kedua tangan. Seketika, ratusan pita berbagai warna melesat ke arah setan pedang tersenyum sementara Yue Bingyun menunjukkan segel tangannya. Saat pita terbang, kakinya berputar, dan dia tiba-tiba melompat ke dalam tarian yang elegan. Ratusan pita berkibar tidak teratur, menjebak iblis pedang tersenyum untuk waktu yang singkat. Xiao Chen memanfaatkan pembukaan ini. Sosoknya melintas, dan dia berlari di atas pita, menyerang iblis pedang tersenyum. Saat Xiao Chen menghunus pedangnya, dia menggunakan salah satu keterampilan terbaiknya, bulan cerah sempurna. Pada saat yang sama, dia melepaskan jiwa pedangnya. Jika dia menahan diri melawan lawan seperti itu, dia akan meminta masalah. Menggunakan pedang untuk melawanku, kamu terlalu tidak berpengalaman. Setan pedang tersenyum tertawa gila dan menggunakan pedang 9 cincinnya untuk mengeksekusi teknik bela diri mendalam tingkat rendah. Bang! Kedua pedang itu bentrok dan menghasilkan percikan yang tak terhitung jumlahnya. Niat pedang tersebar di mana-mana dan menghancurkan beberapa pita Yue Bingyun menjadi bubuk. Xiao Chen mendorong dengan kakinya dan mundur 3 langkah untuk sekali lagi berdiri di atas pita. Namun, setan pedang tersenyum, yang kultivasinya lebih tinggi dari Xiao Chen, mundur sebanyak 10 langkah. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia berseru, jiwa pedang kesempurnaan hebat. Nak! Bagaimana kamu memahami jiwa pedangmu hingga kesempurnaan hebat? Petik 2. Dengan mengandalkan jiwa pedang yang lebih kuat daripada iblis pedang tersenyum, Xiao Chen muncul sebagai pemenang dalam bentrokan langsung pertama. Jika bukan karena jiwa pedangnya yang kuat, dia tidak akan memutuskan untuk melawan orang ini. Namun, meski begitu, masih agak sulit untuk mengalahkan Kaisar Kuasi Penyempurnaan. Xiao Chen dan Yue Bingyun harus segera mengakhiri pertarungan ini dan tidak membiarkannya berlarut-larut. Yue Bingyun tidak tinggal diam. Begitu iblis pedang tersenyum bergerak mundur, dua pita bergerak gesit seperti ular dan mengikat kakinya. Meskipun setan pedang tersenyum bereaksi sangat cepat untuk memecahkan pita, penundaan ini memberi Xiao Chen kesempatan lain. 4 musim sempurna, musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Satu serangan pedang dalam 4 gaya, bersepeda tanpa henti. Langkah ini membawa kekuatan berkelanjutan tanpa batas. Dari semua teknik bela diri mendalam Xiao Chen, ini adalah teknik bela diri terkuat yang dia miliki yang bisa dia pertahankan dalam waktu yang lama. Lebih jauh lagi, dengan setiap perubahan gaya, menjadi lebih sulit untuk ditentang. Terperangkap lengah, setan pedang tersenyum hanya bertahan selama 2 detik sebelum dipaksa mundur oleh Xiao Chen. Selanjutnya, pelecehan Yue Bingyun datang pada saat yang tepat, mencegah iblis pedang tersenyum menyimpan kekuatan dan benar-benar bentrok dengan Xiao Chen. Dengan kerja sama diam-diam keduanya dan jiwa pedang penekan Xiao Chen, mereka mendominasi iblis pedang tersenyum sejak awal pertarungan. Momentum satu sisi berkembang saat pertarungan berlangsung, sementara momentum sisi lain terus menurun. Setan pedang tersenyum berubah dari kekuatan penuh menjadi tidak mampu mengeluarkan bahkan 70% dari kekuatan tempurnya. Setan pedang tersenyum mungkin memiliki kultivasi yang kuat, tetapi dia tidak bisa mengeluarkannya sesuka hatinya. Situasi ini membuatnya merasa sangat tertekan. Sial, White Robert Bladesman, jangan biarkan aku menangkapmu sendirian. Jika pertarungan ini berlanjut, setan pedang tersenyum akan berakhir mati di sini. Jadi, setelah mengatakan itu, dia menyeret tubuhnya yang penuh luka, melarikan diri dalam keadaan menyesal. Kondisinya mengejutkan semua kaisar semu kesempurnaan agung yang melewatinya. Siapa yang bisa membuat iblis pedang tersenyum menjadi seperti itu? Xiao Chen menyarungkan pedangnya. Setelah menyerahkan 1 peti esens seton kepada Yue Bingyun, dia dengan hati-hati menyimpan 9 peti yang tersisa. Saat ini, dia masih jauh dari puncak kaisar semu kesempurnaan besar. Kedatangan batu esensi ini seperti mendapatkan batu bara dalam badai salju. Tidak perlu berdiri di atas upacara. Jika Xiao Chen maju ke puncak kaisar kuasi kesempurnaan besar, dia tidak akan takut dengan setan pedang tersenyum ini sama sekali, yang bisa mengalahkannya sendirian. Setelah keduanya pergi, sesosok perlahan muncul di lorong. Itu adalah Jiang Feng dari kota gelap. Orang yang hebat, untuk berpikir dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya begitu dalam. Petik 2. Saat Jiang Feng melihat keduanya pergi,
pandangan yang tidak dapat dipahami melintas di matanya. Jika dia membabi buta untuk melawan Xiao Chen, dia mungkin akan dikalahkan. Selanjutnya, dia akan dikalahkan dengan buruk. Kali ini, dengan Bing Suejian dan Fei Lengyi di sini, peluangku untuk mendapatkan seni hidup dan mati mungkin nol. Namun, saya berhasil mendapatkan banyak batu esensi dan teknik bela diri mendalam kelas medial. Untuk saat ini, saya akan kembali dan memasuki kultivasi tertutup sampai saya mencapai puncak Kaisar Semu Kesempurnaan Agung. Mengingat kemampuan pemahaman Jiang Feng, dia tidak akan kesulitan menggabungkan jiwanya dengan segel surgawi, melakukannya hanyalah masalah waktu. Dia tidak terlalu membutuhkan seni hidup dan mati. Jika dia mencoba merebutnya, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Risikonya tidak akan sepadan dengan keuntungan kecil ini. Setelah saya keluar dari kultivasi tertutup, saya akan menyelesaikan skor dengan Anda. Jiang Feng dengan dingin menarik kembali pandangannya dan berbalik, menuju pintu masuk. Dia sudah mendapatkan banyak dalam perjalanan ini dan puas. Namun, Xiao Chen tidak bisa puas dengan apa yang dimilikinya. Dia membutuhkan seni hidup dan mati. Bahkan jika dia harus berbenturan dengan Bing Suejian dan Fei Lengyi, dua karakter yang mengerikan, dia tidak punya pilihan lain. Dia memiliki terlalu sedikit waktu tersisa, dia tidak sabar. Dia perlu mendapatkan teknik rahasia penguasa pedang darah untuk memadatkan hati kaisar terlebih dahulu. Untuk sisa perjalanan, Xiao Chen meningkatkan langkahnya, yang mengakibatkan Yue Bingyin agak tertinggal di belakang. Saat dia menggunakan langkah naga guntur, penggunaannya menjadi semakin indah, mendekati kesempurnaan dan membuatnya bergerak seperti naga. Dengan setiap langkah, dia memancarkan cahaya listrik ke segala arah. Raungan naga terdengar tanpa henti, dan fenomena misterius yang berkedip-kedip itu mengejutkan siapapun yang melihatnya. Dengan mengandalkan kekuatan langkah naga guntur, Xiao Chen, yang terus berlari lebih dalam ke dalam gua, tiba di ruang batu yang luas setelah setengah hari. Semua garpu di terowongan mengarah ke tempat ini. Kecuali yang tak terduga, ini adalah ruang kultivasi sebenarnya dari penguasa pedang darah. Ketika Xiao Chen tiba, dia tidak hanya melihat Jin Liangqi tetapi juga iblis pedang tersenyum yang terluka dan kaisar kuasi penyempurnaan lainnya, Bing Suejian, dan Fei Lengyi, mereka semua ada di sini. Namun, hal yang aneh bukanlah bahwa kaisar kuasi penyempurnaan tidak bergerak, tetapi Bing Suejian dan Fei Lengyi juga tidak. Itu seperti sesuatu yang menakutkan membekukan mereka dalam kelambanan. Xiao Chen menatap kosong sejenak. Di tengah ruangan batu ada 5 peti mati membusuk yang mengeluarkan bau darah yang mengerikan. Ini sangat berbeda dari monster penghisap darah itu. Sebuah sajadah melayang dengan tenang di udara di tengah 5 peti mati, dan sebuah buku pedoman rahasia tergeletak di atas sajadah. Kata-kata di sampul buku itu tidak jelas, tetapi semua orang menebak bahwa itu adalah seni hidup dan mati yang sangat dinanti. Orang-orang yang hadir sama sekali tidak bereaksi terhadap kedatangan Xiao Chen. Kaisar Semu Kesempurnaan hebat tidak membangkitkan minat mereka. Hal yang menyebabkan sakit kepala adalah bahwa 5 peti mati ini kemungkinan besar berisi monster penghisap darah tingkat Kaisar Semu. Tidak ada yang tahu seberapa kuat monster penghisap darah ini setelah bermutasi, jadi tidak ada yang berani mengujinya dengan santai. Bahkan orang sekuat Bing Suejian dan Fei Lengyi tidak berani. Di tengah suasana tegang, Xiao Chen menemukan beberapa hal lain juga. Penempatan 5 peti mati ini tampaknya membuat mereka menjadi bagian dari formasi besar, yang, setelah diaktifkan, akan menghancurkan semua batasan gua. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Langkah kaki terdengar, Yue Bingyun tiba dan berdiri di samping Xiao Chen. Bing Suejian sedikit mengernyit, dan sedikit kemarahan melintas di wajahnya saat dia menatap Yue Bingyun dengan dingin. Awalnya, dia hanya dengan santai melirik. Namun, ketika dia melihat Xiao Chen, dia tidak mengalihkan pandangannya. Oh tidak, Xiao Chen berpikir dalam hati. Bing Suejian ini pasti ingat bahwa saya melihat sekeliling dan menemukan dia sebelumnya. Tanpa diduga, kamu juga ada di sini. Itu bagus juga. Pergi ke sana dan buka 1 peti mati. Bantu saya menguji air, kata Bing Suejian dengan kasar dan dengan cara yang sangat sombong. Pilihan Bing Suejian cukup cerdik. 5 kaisar kuasi kesempurnaan jelas bekerja sama. Menyentuh salah satu dari mereka akan menghasilkan serangan balasan. Hanya Xiao Chen yang sendirian, paling-paling, dia juga memiliki Yue Bingyun. Namun, mereka hanyalah 2 kaisar kuasi kesempurnaan besar, hampir tidak cukup untuk dikhawatirkan oleh Bing Suejian. Ketika yang lain mendengar ini, mereka merasa bersemangat. Mereka kebetulan menemui jalan buntu. Seseorang perlu memecahkannya, untuk maju dan menguji air, untuk memeriksa seberapa kuat monster penghisap darah tingkat Kaisar Semu itu. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri.
Untuk berpikir Anda berani datang dan berpartisipasi dalam hal ini meskipun menjadi kaisar kuasi kesempurnaan hebat. Ini melayani Anda dengan benar. Melihat Xiao Chen dan Yue Bingyun menderita kerugian, setan pedang tersenyum langsung merasa sangat bahagia. Fei Lengyi telah lama mencapai akhir kesabarannya. Ketika dia mendengar kata-kata Bing Suejian, dia berkata, kamu seharusnya tidak datang ke sini sejak awal. Namun, karena Anda sudah di sini, Anda tidak boleh pergi. Pergi dan buka satu peti mati, dan aku akan menjamin keselamatanmu. Xiao Chen tersenyum dingin di dalam hatinya. Baik Fei Lengyi maupun Bing Suejian bukanlah orang baik. Jika memang ada bahaya, akan sangat aneh jika mereka membantu. Xiao Chen, haruskah kita, Yue Bingyun mengirim proyeksi suara, menanyakan apakah mereka harus mengekspos kartu truf mereka untuk menghalangi kedua orang ini dan menyelesaikan tahap ini. Meskipun Xiao Chen ingin tahu tentang kartu truf Yue Bingyun, sesuatu yang dia yakini akan menjadi penghalang bagi Bing Suejian dan Fei Lengyi, ini belum waktunya untuk itu. Dia menolak saran Yue Bingyun dan menyuruhnya untuk tidak bertindak gegabah. Kemudian, dia menatap Bing Suejian. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berjalan menuju lingkaran 5 peti mati, mengambil langkah yang disengaja. Kamu agak bijaksana. Bing Suejian mendengus dingin, memperlihatkan senyum tipis di wajahnya. Buku petunjuk rahasia di sajadah kemungkinan besar adalah seni hidup dan mati, yang dicari semua orang. Satu-satunya kesulitan dengan ini adalah 5 peti mati misterius yang tampak jahat mengelilingi sajadah. Mendapatkan satu orang untuk memeriksa situasinya adalah yang terbaik. 10 langkah, 9 langkah, 8 langkah, 7 langkah. Xiao Chen mendekati peti mati, semakin dekat. Bau darah yang menyengat membuatnya tampak semakin mengerikan. Monster penghisap darah di sana benar-benar luar biasa. Anak laki-laki, cepatlah. Berhentilah menyeretnya keluar. Setan pedang tersenyum memanggil dengan keras, dan yang lainnya mendesak Xiao Chen juga. Yue Bingyun mulai khawatir. Jika ini adalah monster penghisap darah tingkat kaisar, berada di paling depan, Xiao Chen akan menjadi yang pertama jatuh. Meskipun dia memiliki jiwa pedang kematian, penghitung yang sangat baik untuk monster penghisap darah ini, monster penghisap darah semu kaisar pasti akan berada pada level yang sama sekali berbeda, tidak ada bandingannya dengan kentang goreng kecil sebelumnya. Aku akan berjuang sampai akhir. Xiao Chen dengan cepat berpikir dalam hati. Dia tidak pernah berencana hanya menunggu kematian, dengan patut terbiasa dengan orang-orang ini. Dia mengangkat tangannya dan melakukan serangan telapak tangan. Energi yang kuat keluar dari telapak tangannya. Bing Suejian dan yang lainnya semuanya menunjukkan senyum gugup. Mereka membuat persiapan mereka dan menunggu tutup peti mati terbuka. Di luar harapan semua orang, energi yang dikirim Xiao Chen tidak membuka tutup peti mati. Sebaliknya, itu menghantam bagian bawah peti mati yang paling dekat dengannya, mendorongnya menjauh. Bocah berjubah putih, apa yang kamu coba lakukan? Beberapa orang meraung. Bing Suejian memancarkan niat membunuh kemana-mana. Dia sudah meletakkan tangannya di gagang pedangnya. Begitu dia menggambarnya, Xiao Chen pasti akan mati. Gemuruh. Pergerakan peti mati tampaknya mengaktifkan beberapa formasi hebat. Suara gemuruh terdengar terus-menerus, dan lantai ruang batu tiba-tiba tenggelam. Setelah itu, dampaknya menyebar ke seluruh gua. Di tengah suara gemuruh, susunan kompleks terowongan di dalam gua mulai runtuh. Segala sesuatu yang terjadi membuat beberapa orang lengah. Serangan telapak tangan Xiao Chen memicu kekacauan besar. Beberapa orang yang jatuh tampaknya tersedot oleh kekuatan tak berbentuk, menyebabkan mereka jatuh tanpa henti. Semua perjuangan mereka sia-sia, tubuh mereka hanya terus merosot. 1 kilometer, 10 kilometer, 100 kilometer. Semua orang mulai mengungkapkan ekspresi horor. Bahkan Bing Suejian, yang berharap bisa membunuh Xiao Chen segera, tidak bisa lagi diganggu. Dia hanya memikirkan bagaimana membebaskan dirinya dan mengklarifikasi situasi saat ini. 5 peti mati misterius dan sajadah itu jatuh bersama sekelompok orang. Sekarang semua orang lebih dekat, mereka dengan jelas melihat kata-kata, seni hidup dan mati, yang tertulis dalam tulisan hitam kuno di sampul buku pedoman rahasia di sajadah itu. Semua orang mengungkapkan tatapan tajam. Namun, mereka ditarik oleh kekuatan tak berbentuk itu. Mereka bahkan tidak bisa menjamin keselamatan mereka sendiri saat ini. Mereka hanya bisa menatap seni hidup dan mati, tidak bisa berbuat apa-apa. Xiao Chen dengan tenang merenungkan saat berada di lingkungan yang aneh ini. Dia juga agak terkejut dengan situasi yang dia buat ini. Sebelumnya, dia sudah menduga bahwa penempatan 5 peti mati adalah bagian dari beberapa formasi hebat. Namun, dia tidak menyangka bahwa itu akan mengakibatkan kejatuhan sedalam ini. Namun demikian,
situasi ini seharusnya tidak berlangsung lama. Mereka harus mendarat kapan-kapan. Dia tidak akan bisa menghindari pertarungan besar saat itu. Siapapun yang tidak cukup kuat akan membayar dengan nyawa mereka. Bing Suejian yang dingin, Fei Lengyi yang arogan, dan 5 kaisar kuasi penyempurnaan yang bekerja untuk kepentingan bersama. Ketiga kelompok ini semuanya adalah musuh yang sulit untuk ditangani. Faksi terlemah adalah Yue Bingyun dan dirinya sendiri. Begitu mereka mendarat, mereka mungkin akan ditargetkan untuk dieliminasi. Hehe, bocah, sebaiknya kamu mulai berdoa dengan keras. Setan pedang tersenyum menatap Xiao Chen dengan jahat. Dia sudah menebak seperti apa akhirnya dan percaya bahwa Xiao Chen tidak akan bisa lolos dari kematian. Setelah Xiao Chen menipu begitu banyak orang, dia membuat mereka marah. Satu gerakan dari masing-masing dari mereka mungkin akan mencabik-cabiknya. Yue Bingyun memandang Xiao Chen dan mengirim proyeksi suara, "Xiao Chen, nanti aku akan bergerak. Anda pergi mendapatkan seni hidup dan mati. Setelah itu, kita akan pergi bersama. Tunggu sebentar dulu. Baik Bing Suejian atau Fei Lengyi tidak mudah dihadapi. Saya khawatir bahkan jika Anda bergerak, Anda tidak akan dapat menunda mereka." Xiao Chen sudah menemukan solusi untuk masalah ini. Dia menatap dingin ke arah iblis pedang tersenyum. Kemudian, segel surgawi berbentuk naga di tubuhnya mulai menggerakkan kekuatan dunia dengan panik saat dia bersiap untuk bergerak kapan saja. Suara mendesing. Sekelompok orang, yang tiba-tiba jatuh, merasakan kekuatan yang menarik mereka ke bawah melemah dengan jelas. Setan pedang tersenyum tidak bisa menahan tawa dengan gila. "Brat, kematianmu sudah dekat." Fei Lengyi dan Bing Suejian juga menatap dingin ke arah Xiao Chen. Jelas, mereka semua memikirkan hal yang sama, untuk menghabisi Xiao Chen yang berani terlebih dahulu. Ketika kekuatan yang menarik semua orang menghilang, Xiao Chen akan beruntung untuk bertahan hidup. Namun, saat kekuatan yang menarik mereka ke bawah berkurang, Xiao Chen tidak panik sama sekali, dia tetap tenang seperti biasa. Dia tidak pernah menjadi orang yang tunduk pada penganiayaan. Karena orang-orang ini ingin mengambil keuntungan darinya, tentu saja, dia akan membalas budi kepada mereka. Xiao Chen akan menyerahkan hadiah besar ini kepada iblis pedang tersenyum terlebih dahulu. Orang ini telah mengejeknya sepanjang waktu. Ketika Xiao Chen pertama kali tiba di ruang batu, setan pedang tersenyum juga yang memerintahkannya untuk bergerak, bahkan lebih kejam dari Bing Suejian. "Apa yang kamu lihat? Tunggu sampai aku bisa bergerak lagi. Anda akan menjadi yang pertama saya kalahkan." Petik 2. Melihat Xiao Chen menatapnya, setan pedang tersenyum menggertak dengan sangat keras. "Bahkan di ambang kematian, kamu masih mengatakan banyak omong kosong. Karena kamu mencoba membunuhku, aku akan membunuhmu sekarang." Xiao Chen, yang tidak berbicara sama sekali sejak memasuki ruang batu, tiba-tiba angkat bicara. Dia mendengus dingin, dan Azure Dragon Battle Armor yang perkasa muncul di tubuhnya dengan pikiran, membuat kekuatan fisiknya melambung. Ekspresi yang lain berubah. Tubuh fisik Xiao Chen sudah mengerikan, namun dia masih bisa memperbaikinya lebih jauh. Teknik kultivasi apa yang dia kembangkan sebenarnya? Di ruang di mana tidak ada yang bisa bergerak, Xiao Chen berteriak perang dan melangkah maju. Prestasi ini membutuhkan banyak usaha, menyebabkan dia mengerutkan wajahnya dan keringat mengalir di dahinya. Meskipun hisapan misterius sudah melemah secara signifikan, yang lain masih tidak bisa bergerak. Bahkan Bing Suejian dan Fei Lengyi tidak bisa melepaskan diri. Namun, dengan mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat, Xiao Chen bisa berjuang maju. Dia bergerak selangkah demi selangkah menuju salah satu peti mati dengan banyak kesulitan. "Apakah kamu tidak ingin aku membuka peti mati? Aku akan memberimu hadiah besar sekarang." Xiao Chen melemparkan serangan telapak tangan yang membuka peti mati. Kemudian, dia mengepalkan telapak tangannya. Menggunakan semua vital ki di tubuhnya, dia meninju, mendorong peti mati ke arah setan pedang tersenyum. Sekarang setan pedang tersenyum tidak bisa lagi tertawa. Kengerian muncul di wajahnya. Tanpa diduga, dalam situasi seperti itu, Xiao Chen masih bisa bergerak. Perkembangan ini tidak memberikan banyak waktu bagi iblis pedang tersenyum untuk berpikir. Sosok jelek muncul dari peti mati yang hancur, monster penghisap darah yang mengeluarkan aura yang menginspirasi kengerian pada semua orang. Kemudian, monster penghisap darah ini menabrak Shen Xiao. Meskipun iblis pedang tersenyum tidak bisa bergerak, dengan berusaha, dia masih hampir tidak bisa menggerakkan tangannya. Dia mengeluarkan pedang 9 cincinnya dan tidak ragu-ragu untuk menebang monster penghisap darah tingkat kuasi kaisar ini. Jeritan menyedihkan bergema, dan monster penghisap darah itu membuka matanya yang merah. Itu menatap setan pedang tersenyum, menunjukkan tatapan kebencian yang hanya dimiliki oleh binatang buas.
Meskipun kekuatan misterius juga membatasi monster penghisap darah tingkat kuasi kaisar ini di ruang aneh ini, itu jauh lebih gesit daripada setan pedang tersenyum dan bisa bergerak sedikit. Monster penghisap darah dan iblis pedang tersenyum saling bertarung. Yang terakhir tampak gugup. Dalam lingkungan seperti itu, akan sangat bagus jika dia bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Ketika Shen Xiao berpikir tentang bagaimana monster penghisap darah akan menguras darahnya dan mengubahnya menjadi sekam kering setelah mengalahkannya, dia gemetar ketakutan. Ketakutan ini potensi penuhnya. Pedang 9 cincin itu terus-menerus mengirimkan angin, dengan panik menghalangi langkah monster penghisap darah itu. Namun, monster penghisap darah tingkat kaisar semu ini sangat kuat dengan kemampuan pemulihan yang sangat mengejutkan. Kematian The Smile Saber Demon hanyalah masalah waktu. Yang lain ingat bagaimana setan pedang tersenyum begitu yakin akan kematian Xiao Chen sebelumnya, mengejeknya dan berperilaku arogan. Namun, dalam sekejap mata, karena tindakan Xiao Chen, Shen Xiao didorong ke ambang kematian. Orang tua lain yang semuanya memarahi Xiao Chen sebelumnya langsung ketakutan ketika mereka melihatnya menoleh. Kakak berjubah putih, mari kita bicara dengan kata-kata. Jangan gegabah. Seseorang memohon belas kasihan, merasa bersalah. Pada saat ini, tidak ada yang berani menatap langsung ke Xiao Chen. Itu benar, itu benar. Jangan gegabah. Setan pedang tersenyum itu ceroboh dan tidak tahu apa yang baik untuknya. Sekarang, dia menderita dari tindakannya. Kami tidak memiliki kebencian atau dendam dengan Anda. Ketika iblis pedang tersenyum, yang direduksi menjadi keadaan mengerikan oleh monster penghisap darah, mendengar ini, dia langsung merasa ingin muntah darah. Xiao Chen mengabaikan orang-orang ini, tatapannya berhenti pada wajah dingin Bing Suejian dan tidak menjauh. Yang lain melepaskan napas tertahan mereka setelah melihat ini. Penderitaan mematikan setan pedang tersenyum adalah contoh terbaik dari konsekuensi menyinggung Xiao Chen. Saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan ini. Kalau tidak, kamu akan mati dengan menyedihkan. Petik 2. Xiao Chen tersenyum dingin. Bahkan jika aku tidak melakukan ini, tidakkah kamu akan tetap membunuhku? Jangan berpikir bahwa Anda dapat mengendalikan segalanya hanya karena Anda adalah kaisar bela diri setengah langkah. Aku akan memberimu hadiah besar ini juga. Pak, mengulangi gerakannya sebelumnya, Xiao Chen mengambil 3 langkah, melemparkan serangan telapak tangan, dan meninju, mengirim satu monster penghisap darah tingkat kaisar ke Bing Suejian. Dibandingkan dengan iblis pedang tersenyum yang kebingungan, Bing Suejian tampak sangat tenang. Dia melakukan yang terbaik untuk mengayunkan pedangnya, menggunakan segala macam gerakan menakjubkan untuk menjaga monster penghisap darah tingkat kaisar semu. Penampilan ini tidak mengejutkan Xiao Chen. Skemanya dapat dengan mudah menangani iblis pedang tersenyum. Namun, itu tidak bisa menghabisi setengah langkah kaisar bela diri Bing Suejian. Itu hanya bisa menunda Bing Suejian. Namun, inilah efek yang dicari Xiao Chen. Pengemis tidak bisa memilih. Xiao Chen melakukan hal yang sama pada Fei Lengyi, seseorang yang menjadi ancaman besar baginya. Secara alami, Xiao Chen tidak bisa melepaskannya. Jeritan menyedihkan terdengar saat pertahanan setan pedang tersenyum runtuh. Monster penghisap darah itu menggigit lehernya, menguras tenaganya secara perlahan dan sangat menyakitkan. Xiao Chen tidak bisa disalahkan karena kejam. Pertarungan untuk seni hidup dan mati ini sudah mencapai tahap akhir. Entah kau yang mati, atau aku yang mati. Tidak ada ruang untuk kebajikan, seseorang harus tegas dalam membunuh. Monster penghisap darah tingkat kaisar semu itu tampaknya menjadi lebih kuat setelah menghisap Smiling Saber Demon hingga kering. Kemudian, monster penghisap darah itu menoleh dan langsung menuju Jin Liangqi, yang paling dekat. Itu bergerak sangat lambat di udara. Dibandingkan dengan Xiao Chen, itu jauh lebih lambat. Namun, itu masih bergerak. Adapun Jin Liangqi dan yang lainnya, mereka sama sekali tidak bergerak. Xiao Chen berhenti menonton. Dia membalikkan tubuhnya dan menuju sajadah yang berjarak 7 atau 8 meter di udara. Biasanya, dia bisa melakukan perjalanan sejauh itu dalam sekejap hanya dengan pikiran. Namun, saat ini, kecepatan terbangnya dibatasi, dan kakinya dibatasi oleh isapan ini, membuat berjalan sangat sulit. Vital Ki-nya melonjak, dan pola drakonik pada Azure Dragon Battle Armor menyala. Demi seni hidup dan mati ini, Xiao Chen berusaha sepenuhnya. Sial, seni hidup dan mati akan jatuh ke tangan bocah itu. Mata Fei Lengyi dan Bing Suejian, yang bertarung dengan monster penghisap darah setingkat kaisar, tampak seperti akan memuntahkan api saat Xiao Chen mendekat ke sajadah. Namun, dua kaisar bela diri setengah langkah tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Tubuh fisik mereka tidak mampu menahan isapan. Selanjutnya, monster penghisap darah tingkat kaisar menahan mereka.
Mereka tidak bisa meluangkan waktu atau perhatian untuk hal lain. 10 meter, 9 meter, 8 meter. Xiao Chen mendekati sajadah selangkah demi selangkah. Segera, sepertinya dia bisa mendapatkan seni hidup dan mati di sajadah hanya dengan mengulurkan tangan. Wajah gugupnya menunjukkan senyum yang tidak disengaja. Aku menangkapmu, seni hidup dan mati. Xiao Chen berteriak. Sekarang dia sudah berada di dekat sajadah. Dia tidak ragu-ragu untuk mengulurkan tangannya untuk mendapatkan seni hidup dan mati yang dicari semua orang. Namun, ketika tangan Xiao Chen hanya setengah meter dari seni hidup dan mati, sesuatu yang aneh terjadi. Kelompok itu, yang jatuh, merasakan tanah di bawah mereka. Tiba-tiba, semua orang mendapatkan kembali mobilitas mereka. Perkembangan ini membuat Xiao Chen agak lengah. Dia jatuh ke satu lutut dan jatuh ke depan karena kelembamannya. Xiao Chen bereaksi sangat cepat. Dia mendorong satu kaki dan memutar tubuhnya. Kemudian, dia mengulurkan tangan sekali lagi dan mengambil manual rahasia Life and Death Art. Namun, tepat pada saat ini, Bing Suijian dan Fei Lingyi, dua kaisar bela diri setengah langkah, dengan panik meledak dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka melayang ke udara, untuk sementara membebaskan diri dari pelecehan monster penghisap darah tingkat kaisar. Mereka masing-masing mengirimkan gerakan pedang yang mengerikan ke Xiao Chen. Dua kaisar bela diri setengah langkah tidak ragu untuk menyerang. Selanjutnya, serangan mereka sangat mengerikan. Fei Lingyi yang cemas bahkan memasukkan kekuatan terkuat yang bisa diberikan oleh Jade ke dalam gerakan pedangnya. Ini membuat lampu pedang hijau giok yang tumpang tindih bahkan lebih tidak dapat diblokir. Mereka seolah membelah udara. Tanpa ragu, Fei Lingyi hanya memiliki satu motif, untuk menolak kesempatan Xiao Chen sama sekali. Dia harus membunuh Xiao Chen dalam satu gerakan. Dibandingkan dengan Fei Lingyi, gerakan dingin Bing Suijian bahkan lebih mengerikan. Sebelum gerakan pedang tiba, ki dingin sudah meresap ke tulang dan darah Xiao Chen, membuatnya kedinginan dan memperlambat tindakannya. Xiao Chen, yang sudah memegang seni hidup dan mati, mau tak mau merasa takut. Dia merasakan pembunuhan ki yang luar biasa dari dua gerakan pedang ini serta niat pedang yang tak tertandingi. Setiap gerakan pedang juga mengandung kekuatan yang luar biasa. Bahkan jika hanya ada satu dari mereka, Xiao Chen memperkirakan bahwa dia tidak akan dapat memblokirnya. Sekarang, dua kaisar bela diri setengah langkah sedang mengeksekusi gerakan pembunuhan mereka. Xiao Chen tidak bisa menahan perasaan benar-benar putus asa. Dengan darahnya yang membeku, dia tidak bisa mengeluarkan Solar Plume Feather tepat waktu. Jalan menuju kaisar dipenuhi dengan mayat. Apakah dia akan jatuh di jalan ini juga, menjadi batu loncatan bagi orang lain? Pada saat kritis ini, suara sitar yang merdu terdengar di udara. Kedengarannya sangat menyenangkan di telinga, menyebar ke segala arah. Suara sitar ini hanya terdiri dari satu nada, tetapi bertahan lama tanpa memudar. Beberapa kata bisa menggambarkan betapa menakjubkannya suara sitar ini. Bakat dan kemampuan jarang bertemu orang yang benar-benar bisa menghargainya. Tidak ada yang bisa memahami ketinggian dan kesepian lagu ini. Sebuah cahaya warna-warni mekar dengan catatan sitar. Seekor burung phoenix dengan uap menguntungkan yang tertinggal di sekitarnya pindah ke suara, tampak sangat elegan dan anggun. Sitar dan phoenix, seolah-olah pendengar telah memasuki mimpi. Phoenix memancarkan kekuatan yang kuat saat ia melebarkan sayapnya dan terbang, menyerang Xiao Chen dan melindunginya. Perubahan mendadak ini sangat mengejutkan Bing Suijian dan Fei Lingyi. Phoenix yang dipanggil oleh suara sitar yang menyenangkan dengan mudah menghancurkan gerakan membunuh yang kuat yang dilakukan keduanya. Itu juga memberi Xiao Chen kesempatan untuk mengatur napas. Kemudian, auranya meledak dan menyapu semua energi dingin keluar dari tubuhnya. Retakan, retakan, ketika ki dingin meninggalkan tubuh Xiao Chen dan bertemu udara, ia segera membentuk tetesan mutiara es merah dan jatuh ke tanah. Kulit Xiao Chen memucat, tapi tubuhnya sudah pulih. Dia sekarang bisa bergerak tanpa hambatan. Di udara, Yue Bingyun memegang sitar 7 senar kuno. Dia tampak seperti peri saat dia perlahan turun. Ketika Fei Lingyi melihat sitar kuno di tangan Yue Bingyun, ekspresinya berubah heran. Senjata surgawi transenden, sitar angin yang mengejutkan. Senjata surgawi transenden Istana Bulan sebenarnya ada di tangan Yue Bingyun. Baik Bing Suijian dan Fei Lingyi menganggap berita ini agak tidak dapat diterima. Hanya 10 senjata surgawi transenden yang ada di dunia, masing-masing dari mereka mampu mengguncang dunia dan memicu badai berdarah. Senjata surgawi transenden sangat keras. Bahkan jika Yue Bingyun tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari sitar angin yang mengejutkan, selama dia bisa memetik satu senar, dia bisa dengan mudah memblokir Bing Suijian dan Fei Lingyi. Ding, ding, dong, dong,
Yue Bingyun tidak memberi keduanya banyak waktu untuk berpikir. Saat dia turun, dia menggerakkan tangannya terus-menerus, memainkan melodi kuno. Aura mengerikan menyebar dari sitar kuno. Suara sitar berubah menjadi pisau sonik tajam, pedang, tombak, dan kapak yang menembus angkasa, membombardir keduanya seperti badai. Dengan serangan terkonsentrasi, Fei Lengyi dan Bing Suejian hanya bisa bertahan secara pasif. Mereka masing-masing mengangkat layar gambar pedang, tidak bisa maju. Meskipun keduanya sudah bertahan dengan sekuat tenaga, serangan sonik masih mengukir luka dengan berbagai ukuran di tubuh mereka. Mereka bergerak mundur terus-menerus, jatuh ke dalam keadaan menyesal. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Pita di belakang Yue Bingyun berkibar di udara saat dia memainkan sitar angin yang mengejutkan, memancarkan cahaya terang yang sepertinya mendukungnya. Serangan itu sulit untuk diblokir dan memaksa dua kaisar bela diri setengah langkah mundur terus-menerus. Namun, Xiao Chen memperhatikan bahwa dengan setiap nada yang dimainkan Yue Bingyun, rambut hitam di kepalanya kehilangan sedikit kilaunya. Setelah beberapa saat, rambut hitamnya telah memutih seluruhnya. Ayo pergi. Setelah memaksa dua kaisar bela diri setengah langkah mundur sampai monster penghisap darah tingkat kaisar mulai mengganggu mereka lagi, Yue Bingyun mundur ke sisi Xiao Chen dan membawanya ke depan di ruang misterius ini. Bing Suejian dan Fei Lengyi bisa menyusul kapan saja. Meskipun hati Xiao Chen penuh dengan pertanyaan, dia tahu bahwa ini bukan waktunya untuk bertanya kepada mereka. Oh tidak, kaki Xiao Chen dan Yue Bingyun berhenti bergerak pada saat yang sama. Tidak ada lagi jalan di depan, jurang yang dalam menghalangi mereka. Jika ini adalah jurang biasa, keduanya bisa terbang di atasnya dengan mudah. Namun, jurang yang dalam ini tampak luar biasa. Mereka bisa merasakan hisapan misterius dari sebelumnya datang darinya. Suara keras terus bergema di belakang keduanya. Fei Lengyi dan Bing Suejian memaksa kembali monster penghisap darah sekali lagi dan menyerbu. Luka dari sitar angin yang mengejutkan sebelumnya belum sembuh. Mereka berdua berlumuran darah, memproyeksikan aura mengerikan. Sejak keduanya menjadi kaisar bela diri setengah langkah, mereka tidak pernah menderita seperti ini di tangan kaisar semu. Mereka mungkin merasa sangat frustrasi. Jika mereka mengejar Xiao Chen dan Yue Bingyun, dua yang terakhir mungkin akan mati dengan kematian yang mengerikan. Melompat, jurang yang dalam mungkin menakutkan, tetapi itu masih merupakan kesempatan untuk bertahan hidup. Jika dua di belakang menyusul Xiao Chen dan Yue Bingyun, tidak akan ada peluang sama sekali. Xiao Chen dan Yue Bingyun sama-sama orang yang tegas, tidak pelin-pelan sama sekali. Pikiran mereka selaras, saat mereka melompat pada saat yang sama. Hisap dari jurang yang dalam ini bahkan lebih menakutkan. Keduanya tidak bisa menahan tangis. Mereka jatuh secepat panah yang dilepaskan dari busur, tidak mampu mengendalikan kecepatan mereka sama sekali. Hanya dalam beberapa napas, mereka mendarat dengan keras di tanah. Yue Bingyun dan Xiao Chen menemukan diri mereka tertanam di tanah. Mereka agak ngeri menemukan bahwa mereka bahkan hampir tidak bisa menggerakkan lengan. Ketika Bing Suejian dan Fei Lengyi menyerbu dan merasakan tepi jurang yang dalam, mereka berhenti dengan cepat. Dihadapkan dengan jurang yang dalam yang aneh, dua kaisar bela diri setengah langkah yang berhati-hati memilih untuk berhenti. Mereka tidak ingin mengalami keadaan imobilitas yang aneh itu lagi. Apa yang harus kita lakukan? Fei Lengyi memandang Bing Suejian. Bing Suejian menjawab dengan acuh tak acuh, kamu memiliki batu giok itu. Turun dan periksa bagian bawah. Jika keduanya lolos, kita akan benar-benar kehilangan besar dan benar-benar mempermalukan diri kita sendiri. Keluar dari sini, Anda sudah memahami jiwa pedang Anda hingga 70%. Dikombinasikan dengan keinginan es Anda, itu tak tertandingi. Kenapa kamu tidak turun dulu? Fei Lengyi mengutuk. Keduanya berdebat satu sama lain, tetapi tidak ada yang mau pergi lebih dulu. Tanda pisah. Di sisi lain, situasi Xiao Chen dan Yue Bingyun, yang berada di dasar jurang yang dalam, tidak terlalu bagus. Tubuh mereka menempel di tanah. Tidak peduli apa yang mereka coba, mereka tidak bisa bergerak. Masalah yang lebih kritis adalah hisapan aneh itu menarik organ dalam, darah, daging, dan tulang mereka, terus memberikan tekanan pada mereka. Jika keduanya tidak bisa memikirkan solusi segera, tekanan akan menghancurkan organ dalam mereka. Kemudian, mereka akan mati dengan kematian yang menyedihkan. Pada saat kritis ini, Ao Jiao berkata dari cincin roh abadi, jangan panik. Tempat ini adalah tempat kultivasi sebenarnya dari penguasa pedang darah. Gravitasi di sini 100 kali lebih kuat. Tidak akan sulit bagi Anda untuk berdiri perlahan setelah terbiasa. Jangan menakut-nakuti diri sendiri. Namun, dia melanjutkan setelah beberapa saat, tubuh fisik Anda lebih kuat, seharusnya tidak ada masalah. Namun,
Gadis itu adalah cerita yang berbeda. Sulit untuk mengatakan apakah dia bisa bertahan sampai tubuh fisiknya menyesuaikan diri dengan lingkungan di sini. Xiao Chen, yang baru saja melepaskan napasnya yang tertahan, mau tak mau menjadi cemas lagi setelah mendengar itu. Dia dengan susah payah menoleh untuk melihat Yue Bingyun. Memang, wajah Yue Bingyun yang berambut putih dipenuhi dengan rasa sakit. Darah bocor dari sudut bibirnya, dan kulitnya pucat. Putri suci Istana Bulan yang awalnya menyendiri tidak lagi memiliki keanggunan yang dia tunjukkan sebelumnya. Hati Xiao Chen tenggelam, dia tidak suka berutang budi pada orang. Jika Yue Bingyun mati di sini, dia akan merasa bersalah seumur hidup, membentuk bayangan di hatinya yang sulit untuk dihapus. Apa yang harus saya lakukan? Aku harus berdiri dulu. Kalau tidak, saya tidak bisa mengedarkan energi saya untuk mengobati luka saya dan pulih. Jika saya dalam kondisi puncak saya bisa mewujudkan armor pertempuran Azure Dragon. Pada saat itu, saya harus bisa berjalan ke arahnya. Namun, saya harus berdiri terlebih dahulu. Yue Bingyun merasa bingung. Rasa sakit yang hebat mengetuknya untuk satu putaran, kesadarannya memudar masuk dan keluar. Dia merasa seperti dia benar-benar akan mati kali ini. Dengan tarikan gravitasi ini, organ internalnya telah pecah, dan darah bocor keluar. Segera, dia akan mati karena organ dalamnya dihancurkan. Yue Bingyun yang benar-benar tak berdaya sudah membuat persiapannya untuk mati dalam keadaan setengah sadar. Yue Bingyun, tunggu sebentar. Jangan mati di sini. Beri aku 1 jam. 1 jam. Anda harus bertahan selama 1 jam. Petik 2. Namun, tepat pada saat ini, Yue Bingyun mendengar teriakan keras. Teriakan ini dipenuhi dengan kecemasan, urgensi, dan kepercayaan diri yang tidak diragukan lagi. Tahan, tunggu aku selama 1 jam. 1 jam kemudian, aku akan datang dan menyelamatkanmu. Yue Bingyun membuka matanya setelah banyak kesulitan untuk melihat Xiao Chen melakukan yang terbaik untuk berdiri tidak jauh. Dia juga menatapnya. Tatapan keduanya bertemu. Xiao Chen meremas senyum. Jangan terlalu tidak berguna. Jangan lupa identitas Anda. Bagaimanapun, Anda adalah putri suci Istana Bulan, seseorang yang memiliki kedudukan tinggi. Aku, Xiao Chen, telah dikutuk oleh orang lain selama ini, dan aku belum mati. Anda tidak akan mati di sini. Tunggu aku selama 1 jam. Yue Bingyun terdiam. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi ternyata dia tidak bisa. Ketika bibirnya bergerak sedikit, mereka menarik lukanya. Xiao Chen tahu bahwa tidak nyaman bagi Yue Bingyun untuk berbicara saat ini. Namun, dia masih membutuhkan seseorang untuk membangunkannya. Jika dia benar-benar tertidur, dia tidak akan bisa membangunkannya. Jadi dia dengan cepat mencegahnya berbicara. Jangan katakan apapun, dengarkan saja aku. Setelah mengatakan itu, Xiao Chen, yang telah bersiap untuk sementara waktu, mengepalkan tinjunya dan meninju tanah dengan keras. Tubuh bagian atasnya terangkat, hampir membuatnya berdiri. Namun, kekuatan itu tidak cukup. Gravitasi menariknya kembali ke bawah. Punggungnya jatuh ke tanah setelah melonjak. Dampak padat menyebabkan Xiao Chen muntah seteguk darah. Mengabaikan luka-lukanya, dia membuat komentar yang agak mengejek diri sendiri kepada Yue Bingyun. Kemudian bahkan tanpa menyeka darah di bibirnya, dia terus mengumpulkan tenaga, bersiap untuk upaya berikutnya. Bang, 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 bunyi keras dan tumpul terdengar terus-menerus di ruang di dasar jurang yang dalam. Setiap suara mewakili satu kegagalan. Bahkan setelah gagal beberapa kali, Xiao Chen masih tidak menunjukkan niat untuk menyerah. Dengan setiap kegagalan, dia akan melihat Yue Bingyun dan mengatakan sesuatu padanya. Setelah memastikan Yue Bingyun tidak tertidur, dia akan bersiap untuk upaya berikutnya. Ao Jiao, yang berada di cincin roh abadi, tidak bisa terus menonton ini lagi. Dasar bodoh, berhenti mencoba. Berhati-hatilah bahwa alih-alih menyelamatkan pihak lain, Anda akhirnya membunuh diri sendiri terlebih dahulu. Ao Jiao kecil, berhenti mengatakan itu. Dia berakhir dalam keadaan seperti itu karena dia mencoba menyelamatkanku. Jika saya mengabaikan penderitaannya, saya akan merasa bersalah seumur hidup. Aku akan menjadi pria yang sia-sia. Xiao Chen menjawab Ao Jiao di dalam hatinya. Kemudian, dia melanjutkan usahanya. Rasanya seperti dia telah mematahkan beberapa tulang rusuk di punggungnya. Namun, setiap kegagalan memberinya banyak pengalaman, memungkinkan dia untuk memahami teknik untuk mengedarkan energinya dalam gravitasi ini. Xiao Chen percaya bahwa ketika dia menjadi semakin akrab dengan teknik ini, dia akan dapat membiasakan diri dengan lingkungan ini dan segera berdiri. Dari awal hingga akhir, dia tidak dapat menghapus darah di bibirnya, yang membuat wajahnya yang halus terlihat agak jelek dan mengerikan. Sekarang,
Xiao Chen tidak lagi memiliki temperamen yang dia tunjukkan di pertemuan pahlawan empat laut, tidak ada keanggunan yang tak tertandingi sejak saat itu. Namun, wajah berlumuran darah yang dia tunjukkan pada Yue Bingyun tidak membuatnya jijik sama sekali. Sebaliknya, dia merasakan kepedihan aneh di hatinya. Jika dia bisa berbicara, dia pasti akan memanggil untuk menghentikan Xiao Chen. Rasa sakit hebat yang dia derita setelah setiap kegagalan tak tertahankan untuk dilihat. Pada suatu saat, air mata mengalir dari sudut matanya. Bang, ada ledakan keras lainnya saat Xiao Chen jatuh dengan keras ke tanah lagi. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa kepada Yue Bingyun kali ini. Dia tidak bergerak sama sekali saat dia berbaring di tanah. Hati Yue Bingyun tenggelam. Dia mungkin terluka terlalu parah dan tidak bisa bertahan lagi. Mereka berdua akan mati di sini. Saat dia merasa khawatir dan sangat khawatir, Xiao Chen, yang diam, meraung. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan memukul tanah lagi. Tubuh bagian atasnya melonjak lagi. Ketika gravitasi menariknya ke bawah sekali lagi, Vital Qi melonjak ke seluruh tulang dan seluruh tubuhnya, mengalir tanpa henti seperti sungai. Setelah kekuatan awal habis, ia mengerahkan tindak lanjut. Setelah gagal selama ratusan, ribuan kali, dia akhirnya menyesuaikan diri dengan gravitasi yang berat di lingkungan ini. Sekarang, dia bisa mengedarkan Vital Qi-nya. Setelah turun dari tanah, Xiao Chen berbalik dan berlutut dengan satu lutut di tanah. Kemudian, dia mulai terengah-engah. Setelah beberapa saat, dia menatap Yue Bingyun. Ketika dia melihat bahwa dia belum menutup matanya, dia mengungkapkan senyum di wajahnya. 1 jam tepatnya, jangan menyerah, aku datang sekarang. Dari berlutut dengan satu lutut, Xiao Chen perlahan berdiri. Kemudian, dia terhuyung-huyung ke arah Yue Bingyun, menyeret kakinya selangkah demi selangkah. Ketika dia sampai di sisinya, dia dengan cepat mengeluarkan beberapa pil obat untuk mengobati luka, yang telah dia beli di pelelangan tingkat Kaisar Semu, dari cincin semesta dan memberikannya padanya. Kemudian, Xiao Chen perlahan membantu Yue Bingyun berdiri. Setelah berada di tempat ini untuk waktu yang lama, dia sudah agak terbiasa, jadi proses membantunya berdiri tidak terlalu sulit. Tanpa sepatah kata pun, dia memukul punggungnya dengan telapak tangannya, mengirimkan energi hukumnya ke tubuhnya. Ini meningkatkan tingkat di mana energi obat menyembuhkan luka-lukanya. Pada saat yang sama, itu membantu cedera internalnya pulih. Saat pil obat kelas raja perlahan meresap ke tubuh Yue Bingyun, tubuhnya pulih dengan cepat. Xiao Chen terkejut mengetahui bahwa Yue Bingyun telah mengedarkan beberapa energi hukum melalui beberapa jalur khusus di tubuhnya selama ini. Namun, gumpalan darah menghalangi satu segmen meridiannya, mencegah energi hukumnya mengalir dengan lancar. Karena itu, lukanya semakin parah. Jalur khusus ini seharusnya adalah teknik budidaya mendalam Istana Lunar, seni panjang umur. Xiao Chen segera mengedarkan energinya dan melarutkan bekuan darah, membuka meridian itu. Setelah itu, seni panjang umur beredar dengan cepat. Setelah secara otomatis menyelesaikan satu siklus, sebagian besar luka Yue Bingyun sembuh secara ajaib. Kecepatan pemulihan seperti itu agak luar biasa. Seni panjang umur benar-benar mendalam. Ketika kondisi Yue Bingyun telah stabil dan Xiao Chen memverifikasi bahwa seni panjang umur dapat mempertahankan sirkulasinya, dia menghela nafas lega saat dia membuatnya berbaring perlahan. Setelah itu, Xiao Chen memasukkan pil obat ke dalam mulutnya dan perlahan mengobati luka-lukanya. Tidak ada banyak keributan. Waktu berlalu dengan tenang. 1 malam kemudian, keduanya sedikit banyak pulih. Sekarang, tubuh mereka disesuaikan dengan gravitasi aneh ini. Meskipun bergerak masih membutuhkan banyak usaha, berdiri dan berjalan-jalan bukanlah masalah besar. Yue Bingyun membuka matanya, kulitnya kembali ke merah muda yang sehat, dia telah mendapatkan kembali kilau dan kemegahannya, temperamen putri sucinya. Dia duduk dengan hati-hati dan segera melihat ke samping. Namun, dia tidak melihat orang yang dia inginkan. Dia segera melihat sekeliling dengan panik. Baru saat itulah dia menemukan Xiao Chen berdiri di depan dinding, berkonsentrasi padanya. Ketika Xiao Chen mendengar suara yang datang dari belakangnya, dia dengan cepat menoleh dan melihat bahwa rambut putih Yue Bingyun telah kembali menjadi hitam mengilap. Menekan keraguan di hatinya, dia tersenyum dan berkata, "Kamu sudah bangun." Yue Bingyun mengangguk dan memalingkan muka dari punggung Xiao Chen. Dia bertanya dengan hati-hati, "Bagaimana luka di punggungmu?" Xiao Chen menjawab dengan tenang, "Mereka sudah sembuh. Saya memiliki tubuh sage puncak dan tubuh perang naga Azure. Cedera kecil itu bukan apa-apa bagi saya. Bagaimana kamu menahan semua rasa sakit kemarin?" Setelah mempertimbangkan untuk waktu yang lama, Yue Bingyun akhirnya memutuskan untuk bertanya. Ketika dia memikirkan tindakan Xiao Chen kemarin,
dia masih merasa takut. Dia benar-benar tidak bisa mengerti bagaimana Xiao Chen bertahan dari itu semua. Apakah itu semua untuknya? Xiao Chen tersenyum tipis. Ketika saya melunakkan tubuh fisik saya di masa lalu, saya mengalami lebih banyak rasa sakit daripada itu. Ketika saya menjalani kesengsaraan petir saya, itu bahkan lebih buruk. Sebagai perbandingan, rasa sakit kemarin tidak sebanding dengan rasa sakit yang saya alami sebelumnya. Jawabannya mengejutkan Yue Bingyun. Apa sebenarnya yang dialami oleh Raja Naga Azure yang terkenal, cerdas, dan rapi, yang tidak ada bandingannya di generasinya di masa lalu? Memikirkan bahwa rasa sakit yang dialami Xiao Chen kemarin, rasa sakit yang akan menyebabkan seseorang merasakannya hanya dengan melihatnya menderita tidak layak disebut menurut pendapatnya. Mari kita tidak membicarakan itu. Itu sebenarnya bukan hal yang mulia. Jika bukan karena mendorong diri saya terlalu keras di masa lalu, saya tidak akan hanya memiliki 4 tahun tersisa. Petik 2. Xiao Chen berhenti di sini dan melihat sitar angin yang mengejutkan di sisi Yue Bingyun. Dia juga memiliki banyak pertanyaan yang ingin dia klarifikasi. Ada apa dengan sitar angin yang mengejutkan ini? Dengan kekuatanmu saat ini, kamu seharusnya tidak bisa mengaktifkannya, kan? Yao Yan dari ras Merfolk hanya berhasil mengeluarkan kekuatan harta karun Kaisar Primordial melalui 8 Kaisar bela diri yang menyerahkan nyawa mereka. Xiao Chen tidak percaya bahwa Istana Bulan akan begitu berani mengorbankan begitu banyak kaisar bela diri untuk memungkinkan Yue Bingyun menggunakan sitar angin yang mengejutkan. Yue Bingyun berdiri, sedikit berjuang dalam prosesnya. Kemudian, dia mengambil sitar angin yang mengejutkan dan berkata, untuk memainkan satu nada, aku harus menghabiskan sebagian dari umurku. Lagu sebelumnya menghabiskan 10 tahun hidup saya. Murid Xiao Chen mengerut tidak percaya. Santai. Yue Bingyun tersenyum dan menambahkan, seorang kultivator yang mengolah seni panjang umur memiliki umur yang sangat panjang. Dengan pil asal surgawi yang Anda berikan kepada saya, bahkan jika saya tidak maju ke Kaisar bela diri, saya masih akan hidup selama lebih dari 1000 tahun. Xiao Chen merasa tercerahkan. Namun, meski begitu, menggunakan 10 tahun umur seperti itu benar-benar memilukan. Sebenarnya, selama saya tidak memainkan seluruh lagu, itu tidak akan membahayakan kultivasi saya. Namun, tanpa lagu yang lengkap, saya tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuh dari sitar angin yang mengejutkan. Saya perlu mengolah seni panjang umur ke lapisan ke-9 sebelum saya yakin memainkan lagu yang lengkap. Petik 2. Hanya satu nada yang bisa memaksa 2 kaisar bela diri setengah langkah mundur dan bertahan secara pasif. Xiao Chen agak mengantisipasi melihat betapa kuatnya lagu itu, kekuatan seperti apa yang akan ditampilkan oleh senjata surgawi transenden. Benar, apa yang kamu lihat sebelumnya? Kamu sangat asyik dengan itu. Petik 2. Xiao Chen tersenyum misterius dan berkata, ikut denganku. Keduanya berjalan dengan susah payah. Terhuyung-huyung ke depan, selangkah demi selangkah, di tempat ini dengan gravitasi yang kuat tampak sangat lucu. Yue Bingyun berjalan mendekat dan mempelajari gambar di dinding. Kemudian, tatapan aneh muncul di matanya. Gambar dindingnya sangat sederhana. Hanya ada satu orang dan satu pedang. Ada juga sepasang mata yang tidak berani bertemu. Pendekar pedang dalam gambar tidak terlalu detail, hanya digambarkan sebagai siluet samar. Namun, niat pedang tajam dari orang itu masih melonjak tanpa batas, bahkan setelah 50.000 tahun, seolah-olah orang itu akan melompat keluar dari dinding setiap saat. Setelah mengambil hanya beberapa pandangan, Yue Bingyun merasakan niat pedang tajam yang tak tertandingi menembus ke dalam lautan kesadarannya. Itu langsung menjadi hidup dan mewujudkan teknik pedang yang mendalam tanpa batas. Teknik pedang ini sangat tirani dan pantang menyerah dengan setiap ayunan yang mampu menembus langit dan merobek ruang. Sosok itu menjadi kabur saat memproyeksikan semangat juang yang melonjak dengan berdarah panas. Siapapun yang menerimanya akan merasakan darah mereka terbakar juga. Ketika gerakan ini selesai terwujud, ekspresi aneh muncul di wajah Yue Bingyun. Dia berkata, ini adalah teknik pedang mendalam kelas medial. Kekuatannya sangat misterius, sangat dalam. Xiao Chen mengangguk, setidaknya ada 10 gambar seperti itu di dinding. Ini semua adalah gerakan pedang yang telah dilakukan sepenuhnya oleh penguasa pedang darah saat mengukirnya ke dinding. Masing-masing dari ini adalah teknik pedang mendalam kelas medial. Bahkan setelah lebih dari 50.000 tahun, niat pedang di dalamnya belum hilang, yang menunjukkan seberapa kuat niat pedang ini. Betapa malangnya, tidak ada cara untuk merekam teknik bela diri yang mendalam di sini. Tak satu pun dari kami adalah pendekar pedang. Ini sangat disayangkan, Yue Bingyun menghela nafas, menggelengkan kepalanya. Nilai teknik pedang mendalam kelas medial ini tidak perlu diragukan lagi. Sejauh yang Yue Bingyun ingat,
seluruh Istana Bulan hanya memiliki 10 teknik bela diri yang mendalam seperti itu. Pilihannya terlalu sedikit, dan tidak ada yang cocok untuknya. Mereka semua memiliki senjata yang berbeda atau keinginan yang berlawanan. Pendekar pedang adalah yang tertinggi jumlahnya di alam Kunlun. Dengan begitu banyak teknik pedang mendalam kelas medial di sini, jika dia dan Xiao Chen bisa menyalinnya dan mengeluarkannya, masing-masing akan mendapatkan harga yang sangat tinggi. Bahkan Kaisar Bela Diri akan bersaing untuk mereka. Xiao Chen tersenyum misterius. Aku mengerti itu. Bukan itu yang saya maksud. Periksa keinginan Anda, apakah ada perbaikan? Ketika Yue Bingyun mendengar ini, dia menutup matanya. Setelah beberapa saat, dia mengungkapkan ekspresi gembira. Dia membuka matanya dan berkata sambil tersenyum, keinginanku akan air sedikit meningkat. Apa yang sedang terjadi? Ini terlalu indah. Xiao Chen melirik gambar dinding dan berkata, saya baru saja menemukan ini. Niat pedang dalam gambar-gambar ini memiliki kemampuan untuk meredam keinginan. Namun, hanya pertama kali yang sederhana. Jika Anda ingin terus menekan keinginan Anda harus mengambil beberapa risiko. Kamu harus membiarkan niat pedang memasuki bagian yang lebih dalam dari lautan kesadaranmu, untuk melawannya menggunakan keinginanmu. Jika keinginan Anda dikalahkan, momen hancurnya keinginan akan sulit untuk ditanggung. Petik 2. Wahyu ini mengejutkan Yue Bingyun ketika dia mendengarnya. Biarkan niat pedang memasuki kedalaman lautan kesadaran. Jika Anda tidak hati-hati, Anda mungkin akan menjadi idiot. Petik 2. Xiao Chen tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Untuk mendapatkan sesuatu, seseorang harus mengambil risiko. Dia merasa bahwa risiko ini sepadan. Niat pedang kuat yang ditinggalkan Blood Sword Sovereign tidak hanya bisa meredam keinginan tetapi juga jiwa pedangnya. Jiwa pedang Xiao Chen sudah mencapai pemahaman 70% dan sangat sulit untuk ditingkatkan lebih lanjut. Dia tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Sesuatu terjadi padanya, dan dia menyerahkan Life and Death Art di tangannya. Baca seni hidup dan mati ini dulu. Yue Bingyun menerima manual rahasia, menganggap tawaran itu agak aneh. Dia tidak mengira Xiao Chen akan membiarkannya melihat seni hidup dan mati yang dia habiskan begitu banyak usaha untuk mendapatkannya. Bagaimana denganmu? Lagi pula kita tidak bisa keluar untuk saat ini. Saya hanya akan menghabiskan waktu dalam kultivasi yang tenang di sini. Berkultivasi di lingkungan dengan gravitasi tinggi ini akan sangat bermanfaat bagi teknik gerakan, kultivasi, dan tubuh fisik saya. Petik 2. Yue Bingyun tersenyum dan berkata, sepertinya kamu sangat optimis. Aku akan melihatnya dulu, kalau begitu. Setelah Anda selesai berkultivasi, saya akan menjelaskannya kepada Anda, dan kita bisa mendiskusikan misteri seni hidup dan mati bersama. Petik 2. Di hari-hari berikutnya, Yue Bingyun membaca dengan tenang dan Xiao Chen berkultivasi dengan susah payah. Xiao Chen mengatur waktu kultivasinya dengan sangat ketat. Dia akan berlatih teknik gerakannya di pagi hari. Dalam gravitasi 100 kali lebih kuat, efek dari latihannya dalam teknik gerakan diucapkan. Pada siang hari, dia akan melihat gambar dinding untuk meredam jiwa pedangnya. Di sore hari, dia melunakkan tubuhnya dan mengolah seni nutrisi tubuh Azure Dragon. Pada malam hari, dia menguras batu esensi untuk meningkatkan kultivasinya, meningkatkannya dengan pesat setiap hari dan maju menuju puncak Kaisar Semu Kesempurnaan Agung. Waktu berlalu. Segera, keduanya tinggal di ruang budidaya penguasa pedang darah selama 1 minggu. Selama 1 minggu ini, keduanya menyibukkan diri dan tidak merasa bosan atau frustrasi. Tanda pisah. Di mulut jurang yang dalam, Bing Suejian dan Fei Lengyi, serta 4 kaisar kuasi kesempurnaan yang tersisa, tidak merasa nyaman. Kesabaran mereka telah lama hilang, membuat mereka sangat frustrasi. Namun, mereka tidak memiliki keberanian untuk melompat turun sendiri. Ada terlalu banyak faktor tak terduga yang membuat Bing Suejian dan Fei Lengyi curiga. Kita tidak bisa terus hanya duduk di sini seperti ini. Kita tidak bisa membuang waktu ini, kata Fei Lengyi dengan acuh tak acuh. Bing Suejian membalas dengan dingin, aku sudah memberitahumu lebih awal, pergi dan periksa bagian bawah. Anda memiliki batu giok dan dapat melarikan diri tanpa masalah. Petik 2. Jin Liangqi dan 3 kaisar kuasi kesempurnaan lainnya semua memandang Fei Lengyi juga. Di tempat ini, Fei Lengyi adalah orang dengan kekuatan tempur terkuat. Akan sangat cocok baginya untuk turun. Fei Lengyi membentak, jangan pikirkan itu. Sumber gravitasi ada di bawah. Jika saya turun, kecelakaan mungkin terjadi. Petik 2. Bing Suejian tersenyum dingin dan berkata, saya pikir Anda punya ide bagus. Tanpa diduga, Anda hanya seorang pengecut. Anda mungkin juga tidak mengatakan apa-apa. Petik 2. Fei Lengyi melihat jurang yang dalam yang gelap gulita dan membalas,
siapa bilang aku tidak punya ide? Bukankah masih ada dua peti mati yang belum dibuka dari kelimanya? Lemparkan keduanya dan biarkan monster penghisap darah setingkat kaisar itu mencari jalan untuk kita. Setidaknya kita akan bisa mendapatkan beberapa informasi menggunakan suara itu. Ketika yang lain mendengar saran ini, mata mereka berbinar. Orang-orang ini telah mengalami kengerian monster penghisap darah tingkat kuasi kaisar secara pribadi. Mereka harus bekerja sama dan melakukan banyak upaya sebelum mereka berhasil melenyapkan monster penghisap darah tingkat kaisar yang Xiao Chen keluarkan. Lebih jauh lagi, monster penghisap darah itu jelas lebih tahan terhadap gravitasi itu daripada manusia. Jika mereka mengirim dua monster penghisap darah itu, monster itu akan cukup untuk menghadapi Xiao Chen. Bahkan jika mereka tidak dapat memperoleh seni hidup dan mati, mereka juga dapat memastikan bahwa Xiao Chen tidak. Bing Suejian mengirim pandangan acuh tak acuh pada Jin Liangqi dan yang lainnya. Lalu dia berkata, beberapa dari kalian, pergi bawa kedua peti mati itu. Meskipun Jin Liangqi dan yang lainnya tidak senang, jika mereka tidak melakukan seperti yang diperintahkan, mereka harus berurusan dengan Bing Suejian dan Fei Lengyi sekarang. Kaisar kuasi penyempurnaan segera membawa dua peti mati. Bing Suejian melirik jurang yang dalam dan berkata, bocah, sebelumnya, kamu mengirimiku hadiah besar. Sekarang, aku akan mengirimkan hadiah besar untukmu juga. Bing Suejian membuka tutup kedua peti mati, lalu meluncurkan peti mati ke jurang yang dalam dengan satu pukulan telapak tangan. Bang, bang, dua tabrakan keras datang dari bawah. Sekelompok orang berdiri di tepi jurang dan melakukan yang terbaik untuk mengintip ke kedalamannya. Mereka ingin melihat apa yang terjadi di bawah. Tanda pisah, ledakan sonik mengejutkan Xiao Chen, yang sedang berlatih langkah naga guntur. Sekarang, dia bisa bergerak bebas sejauh 300 meter di tempat ini meskipun gravitasinya 100 kali lipat. Teknik gerakannya jelas meningkat, dan dia bisa memanggil 12 naga listrik untuk meningkatkan kecepatannya. Hati-hati, sosok Xiao Chen melintas saat dia mengambil 10 langkah di udara. Setiap langkah meninggalkan gambar naga listrik. Setelah 10 langkah, dia tiba di samping Yue Bingyun. Gambar naga di udara langsung kembali ke tubuhnya. Hal ini menyebabkan kekuatan ledakan Xiao Chen meningkat sekali lagi saat ia mengambil Yue Bingyun dan pindah dengan cepat. Bang, bang, di tengah suara keras, dua monster penghisap darah tingkat kaisar jatuh di tempat Yue Bingyun berada. Kedua monster penghisap darah ini sebenarnya tidak berakhir rata di tanah. Sebaliknya, mereka berdiri. Dibandingkan dengan keadaan awal Xiao Chen ketika dia pertama kali jatuh, monster penghisap darah ini berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Namun, saat Xiao Chen melihat dua monster penghisap darah tingkat kaisar, dia tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Sambil tersenyum tipis, dia berkata, mereka datang tepat pada waktunya. Saya kebetulan perlu menguji hasil kultivasi saya selama periode ini. Jangan bergerak, serahkan mereka padaku. Semangat juang yang kuat berkobar di mata Xiao Chen saat dia menyuruh Yue Bingyun untuk mundur sehingga dia bisa menghadapi monster sendirian. Apakah kamu akan baik-baik saja? Yue Bingyun merasa perintahnya agak aneh. Dia telah melihat betapa sulitnya monster penghisap darah tingkat kaisar semu ini untuk dirinya sendiri. Ini adalah makhluk yang bahkan Bing Suejian dan Fei Lengyi tidak bisa menanganinya dengan cepat. Xiao Chen melangkah maju dan menjawab dengan tenang, jika kita berada di luar, aku tidak akan terlalu percaya diri. Namun, saya 99% percaya diri di sini. Langkah naga guntur, kaki Xiao Chen bergerak terus-menerus. Dia berkedip dengan percikan api, meninggalkan sosok berbentuk naga dengan setiap langkah saat dia menyerbu. Ketika dua monster penghisap darah tingkat kaisar semu mencium ki dan darah yang berkembang di Xiao Chen, mata mereka berbinar dengan cahaya merah. Cairan menjijikkan keluar dari sudut bibir mereka. Dalam gravitasi 100 kali lebih tinggi, mereka bergerak maju dengan panik, mengambil langkah besar, dan bentrok dengan serangan Xiao Chen. Xiao Chen bertarung dalam pertempuran jarak dekat, menggunakan telapak tangan, tinju, dan cakar, bergantian dengan cepat dan tidak teratur antara tinju surga segudang ras dewa, teknik telapak yang dia pahami sendiri, api 1000 tahun, dan variabel tinju cakar naga. Saat sosoknya berkedip, dua monster penghisap darah setingkat kaisar tidak bisa menyerangnya sama sekali, meskipun serangan mereka secepat angin. Dalam lingkungan gravitasi 100 kali lipat, teknik gerakan Xiao Chen dan tubuh fisik memiliki keunggulan alami. Dua monster penghisap darah tingkat kaisar semu tidak bisa memahami gerakannya sama sekali. Setelah puluhan gerakan, Xiao Chen melemparkan api 1000 tahun yang dipenuhi dengan darah panas yang melonjak dengan satu tangan dan kematian 1000 tahun dengan tangan lainnya.
Xiao Chen berhasil menghadirkan keseimbangan sempurna antara dua keadaan yang sama sekali berbeda. Ketika gerakan meletus, satu sisi dipenuhi dengan gelombang berdarah panas dengan bulan terang seperti api, sementara sisi lain dipenuhi mawar multiflora dan bulan merah menggantung tinggi di udara. Dia mengalahkan dua monster penghisap darah tingkat Kaisar Semu dengan sangat buruk sehingga mereka tidak bisa membalas, merobek mereka menjadi beberapa bagian yang terbang kemana-mana. Namun, kekuatan monster penghisap darah tidak terletak pada daya ledak dan kekuatan tempur, tetapi kemampuan regeneratif mereka yang tak tertandingi. Bagian tubuh mereka yang robek dengan cepat bergabung kembali di udara tepat saat mereka akan jatuh ke tanah. Pada saat monster penghisap darah mendarat, tubuh mereka yang berlumuran darah sudah berdiri dengan gesit, memancarkan aura menakutkan. Apakah mereka benar-benar tidak bisa dibunuh? Dengan flip tangan, Lunar Shadow Saber muncul di genggaman Xiao Chen. Niat pedang di lautan kesadarannya menyebar dengan cepat ke seluruh tubuhnya. Ketika dia memanggil pedang Dao yang sempurna, pakaian dan rambutnya berkibar tanpa angin. Niat pedang yang kuat keluar dari tubuhnya tanpa menahan diri. Dua monster penghisap darah tingkat Kaisar memandang Xiao Chen. Kemudian, mereka meraung saat mereka berlari. Kemampuan monster penghisap darah ini untuk beradaptasi ternyata sangat kuat. Mereka jelas lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Yue Bingyun sedikit mengernyit, ingin campur tangan. Pertempuran ini harus diakhiri dengan cepat. Jika diseret, situasinya hanya akan menjadi semakin tidak menguntungkan bagi Xiao Chen. Setelah dua monster penghisap darah tingkat Kaisar benar-benar beradaptasi dengan gravitasi ini, Xiao Chen tidak akan cocok untuk mereka, tidak peduli seberapa mampu dia. Mati. Saat dua monster penghisap darah itu mendekat selangkah demi selangkah, Xiao Chen mengucapkan satu kata itu sebelum langsung menggambar Lunar Shadow Saber-nya. Jiwa pedang yang telah menyimpan kekuatan selama ini meletus pada saat ini, mengejutkan Yue Bingyun. Jiwa pedang Xiao Chen sebenarnya sudah sekuat ini. Segala macam fenomena misterius dimanifestasikan dengan cahaya pedang yang cemerlang. Ini adalah teknik bela diri mendalam Xiao Chen yang paling kuat, Instant of Glory. Teknik bela diri mendalam ini adalah jumlah total dari semua teknik pedang yang dia tahu. Hanya ada satu serangan pedang, satu yang dipenuhi dengan kemuliaan abadi. Sebelum dua monster penghisap darah tingkat Kaisar bisa bereaksi, cahaya yang berisi jiwa pedang petir langsung menghancurkan mereka menjadi berkeping-keping dan membekukan pemandangan. Berlumuran darah, pemandangan yang mulia ini mendapatkan niat membunuh yang dingin. Namun, itu belum berakhir. Pada saat-saat terakhir yang kritis, Xiao Chen dengan sempurna menggabungkan keadaan kematian dengan jiwa pedangnya. Mendorong tanah dengan lembut, dia memasuki pemandangan yang mulia itu. Menggunakan teknik pedang empat musim bersama dengan jiwa pedang kematian, dia memulai pembantaian yang panik. Dia menghancurkan dua monster penghisap darah yang hancur menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, sekarang benar-benar tidak memiliki kehidupan. Kakak, Xiao Chen menyarungkan pedangnya. Suara pecahan kaca terdengar saat pemandangan indah ini pecah. Masa subur telah berakhir, kemuliaan telah berlalu. Dua monster penghisap darah tingkat Kaisar Kuasi terbakar menjadi abu dan menghilang, tidak lagi beregenerasi. Sebuah cahaya aneh berkedip tanpa henti di mata Yue Bingyun. Serangan Xiao Chen sebelumnya tampaknya telah menyentuh batas keadaan ruang. Begitu Xiao Chen menyerang, dia mewujudkan ratusan fenomena misterius, membentuk adegan di mana ruang telah membeku. Justru karena ruang dibekukan sehingga monster penghisap darah dengan kekuatan regeneratif yang kuat tidak segera beregenerasi setelah mereka dihancurkan. Yue Bingyun tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan bertanya dengan cepat, Xiao Chen, apa nama gerakanmu sebelumnya? Keadaan luar angkasa adalah keadaan yang bahkan sulit dipahami oleh Kaisar bela diri. Namun, Xiao Chen benar-benar berhasil menyentuh batas itu. Dia menjawab dengan jujur, Instant of Glory. Bagaimana dengan itu? Tidak ada apa-apa. Saat Yue Bingyun menanyakan pertanyaannya, dia menyesalinya. Langkah ini pasti melibatkan rahasia Xiao Chen, bagaimana dia bisa bertanya begitu langsung. Jika dia terus bertanya, itu pasti akan menyentuh rahasia intinya. Oleh karena itu, dia dengan cepat menghentikan dirinya dari mengejar masalah ini. Namun, dia tidak bisa memuaskan rasa ingin tahu di hatinya tidak peduli apa. Melihat penampilan Yue Bingyun yang bertentangan, di mana dia jelas ingin bertanya lebih banyak tetapi tidak berani, Xiao Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menganggapnya lucu. Dia berkata, saya memahami langkah ini sendiri. Ini melibatkan melepaskan semua keadaan teknik bela diri saya dalam sekejap. Saya juga baru mengetahui bahwa saat kekuatan gerakan ini meningkat, itu benar-benar memasuki batas keadaan ruang. Bukannya saya berhasil memahami bagian dari keadaan ruang, saya masih sangat jauh dari itu. Yue Bingyun tampak agak malu.
Dia tidak mengharapkan Xiao Chen untuk mengetahui apa yang dia pikirkan. Selanjutnya, dia bahkan memberitahunya rahasia yang terlibat. Dia dengan cepat mengubah topik. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang-orang itu pastilah yang menjatuhkan dua monster penghisap darah tingkat Kaisar Semu. Xiao Chen tersenyum dengan santai. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita bisa berurusan dengan mereka. Fokus saja pada kultivasi dalam kedamaian. Jika mereka berani turun, bahkan jika itu Fei Lengyi atau Bing Suejian, saya akan membuatnya sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan pernah kembali. Ketika dia selesai berbicara, dia secara tidak sadar melepaskan udara dominan yang mengilhami kekaguman di hatinya sehingga dia tidak berani meragukannya. Tanda pisah. Di atas jurang yang dalam, orang-orang yang mendengarkan aktivitas apapun di bawah hanya mendengar suara pedang dan raungan unik monster penghisap darah tingkat Kaisar Semu. Setelah itu, tidak ada yang lain. Semua ekspresi mereka berubah tak sedap dipandang. Hasilnya tidak perlu dikatakan. Berdasarkan suaranya, orang bisa menebak bahwa Xiao Chen menghabisi dua monster penghisap darah tingkat Kaisar dengan teknik pedangnya. Mengingat ini, Bing Suejian dan Fei Lengyi yang awalnya ragu-ragu dan sudah tidak sabar membuat keputusan. Mereka benar-benar tidak bisa melompat ke jurang yang dalam ini. Kalau tidak, mereka kemungkinan besar akan mati di tangan Xiao Chen, seorang junior. Kaisar bela diri setengah langkah seperti mereka tidak bisa membuang waktu hanya dengan menunggu di sana. Karena mereka tidak bisa melompat turun, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah pergi. Bing Suejian mendengus dingin dan melirik ke bawah dengan penuh arti. Setelah itu, dia dengan tegas berbalik dan pergi. Mata Fei Lengyi berkedip. Jelas, dia tidak menyangka bahwa seni hidup dan mati ini akan benar-benar berakhir di tangan seorang junior pada akhirnya. Dia menginjak kakinya dengan frustrasi tetapi pada akhirnya tetap tidak berdaya. Jin Liangqi dan yang lainnya saling bertukar pandang, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tidak bisa memutuskan apakah akan pergi atau tetap tinggal. Setelah berdiskusi tanpa kesimpulan, Jin Liangqi berkata, mari kita tunggu sebentar lagi. Mereka adalah kaisar bela diri setengah langkah, waktu sangat berharga bagi mereka. Kita semua adalah kaisar kuasi penyempurnaan, kami tidak punya masalah dengan membuang 1 atau 2 bulan di sini. Baiklah, kami akan menunggu 2 bulan lagi. Saya tidak percaya bahwa bocah ini tidak akan keluar. Petik 2. Lalu, begitu mereka muncul, kita akan menyerang bersama dan tidak memberi mereka kesempatan untuk bereaksi. Ini akan mencegah sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi. Haha, apa yang bisa terjadi? Kami adalah 4 kaisar kuasi kesempurnaan puncak melawan 2 kaisar kuasi kesempurnaan agung. Merebut seni hidup dan mati dari mereka akan mudah. Kalau begitu sudah beres. 2 kaisar bela diri setengah langkah telah pergi, merasa tertekan. Sekarang, hanya 4 kaisar kuasi kesempurnaan yang tersisa di atas jurang yang dalam, terus menunggu Xiao Chen muncul. Namun, keempat orang ini tidak tahu bahwa pada saat Xiao Chen mampu keluar, mereka tidak akan mampu menghadapinya. Tanda pisah. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Di dasar jurang yang dalam, Xiao Chen mengambil 7 langkah di udara. Dengan setiap langkah, dia naik 100 meter. Setelah mencapai ketinggian 700 meter, ia merasa bahwa tarikan gravitasinya terlalu besar. Jadi, dia berbalik dan turun. Tidak jauh dari situ, Yue Bingyun meletakkan manual rahasia Life and Death Art. Dia berkata, itu cukup bagus. Anda telah membuat banyak kemajuan dari 3 hari yang lalu. Jika kami ingin keluar, teknik gerakan Anda perlu ditingkatkan 20% lagi. Petik 2. Xiao Chen memperkirakan mulut jurang yang dalam sekitar 5 km di atas. Jika dia berada di tempat lain, dia akan bisa terbang dalam 1 tarikan nafas. Sayangnya, gravitasi di sini 100 kali lipat dari luar. Bahkan setelah berusaha keras, dia hanya berhasil memanjat 700 meter. Xiao Chen menyeka keringat di dahinya dan bertanya, bagaimana seni hidup dan mati? Apakah teknik rahasia ini dapat diandalkan? Manual rahasia ini adalah keuntungan terbesar dari perjalanan ini, sesuatu yang sangat diantisipasi oleh Xiao Chen. Apakah dia bisa memadatkan hati kaisar terlebih dahulu atau tidak akan tergantung pada seni hidup dan mati di tangan Yue Bingyun? Saya hanya membaca sepertiganya. Kata-katanya sangat samar, sangat mirip dengan twister lidah. Namun, saya sangat yakin bahwa seni hidup dan mati memang dapat membantu seseorang memadatkan hati kaisar terlebih dahulu, jawab Yue Bingyun dengan jujur. Mengingat bakat, kemampuan pemahaman, dan pengalamannya, dia seharusnya tidak salah. Xiao Chen mau tidak mau berada dalam suasana hati yang baik. Apa yang dia takutkan terlalu lama untuk menembus kaisar kuasi kesempurnaan, melewatkan tenggat waktu untuk maju ke kaisar bela diri.
Mengingat ini, selama dia memiliki seni hidup dan mati, dia seharusnya tidak memiliki masalah untuk menembus kaisar kuasi penyempurnaan dalam waktu 2 tahun. Setelah itu, dia bisa menghabiskan 2 tahun dalam persiapan untuk kesengsaraan besar angin dan api dan membuka pintu kaisar. Rencana ini mungkin tampak pintar, tetapi risiko yang terlibat sulit untuk dijelaskan. Hanya membutuhkan waktu 2 tahun untuk mempersiapkannya sangat terjal. Jika seseorang tidak berhati-hati selama kesengsaraan besar angin dan api, dia kemungkinan besar akan mati tanpa harapan untuk penangguhan hukuman. Kaisar kuasi penyempurnaan reguler merasa sulit untuk memutuskan untuk menjalani kesengsaraan besar angin dan api bahkan setelah 100 tahun persiapan. Bahkan bakat luar biasa akan membutuhkan setidaknya 5 tahun untuk mempersiapkan sebelum mereka percaya diri menjalani kesengsaraan besar angin dan api. Namun, tidak peduli apa, ini masih kabar baik. Tanpa seni hidup dan mati, Xiao Chen memperkirakan bahwa dia akan membutuhkan setidaknya 3 tahun untuk maju ke kaisar kuasi penyempurnaan. Pada saat itu, dia hampir tidak punya waktu lagi. Xiao Chen menarik pandangannya dan pindah ke gambar dinding lain. Kemudian, dia mulai menggunakan niat pedang, yang ditinggalkan oleh penguasa pedang darah 50.000 tahun yang lalu, untuk meredam jiwa pedangnya sendiri. Tanda pisah. Setengah bulan lagi berlalu, jiwa pedang Xiao Chen menjadi jauh lebih kuat. Pertimbangkan bahwa dengan budidaya kaisar bela diri setengah langkah Bing Suejian, jiwa pedangnya hanya sebanding dengan Xiao Chen. Adapun Fei Lengyi, jiwa pedangnya lebih lemah. Namun, Xiao Chen saat ini hanya kaisar semu kesempurnaan besar, namun jiwa pedangnya sangat kuat. Ini adalah pemikiran yang sangat mengerikan. Yue Bingyun menggelengkan kepalanya diam-diam saat dia melihat dia menempa jiwa pedangnya lagi. Setelah mencoba sekali, dia tidak menggunakan niat pedang untuk meredam dirinya sendiri. Rasanya seperti jiwanya menari di atas pisau. Selain rasa sakit, ada bahaya besar yang terlibat. Hanya Xiao Chen yang memiliki keberanian dan tekad untuk menggunakan niat pedang ini untuk meredam dirinya sendiri. Hari-hari berlalu, dan 1 bulan lagi berlalu. Kualitas jiwa pedang Xiao Chen meningkat lagi. Menurut rumor, ketika jiwa pedang mencapai pemahaman 100%, tatapan seseorang bisa terbentuk, berubah menjadi pedang, dan membunuh dengan satu pandangan. Saat ini, dengan pengayaan jiwa pedang Xiao Chen, perubahan yang paling jelas adalah penguatan auranya. Itu sudah melampaui kaisar kuasi kesempurnaan hebat. Yue Bingyun memperkirakan bahwa bahkan jika kaisar kuasi penyempurnaan berdiri di depan Xiao Chen, mereka akan merasakan ketakutan yang mendalam. Xiao Chen juga dengan cepat memoles langkah naga gunturnya menjadi kesempurnaan besar. Dia bisa mengambil 18 langkah dalam satu napas. Dengan setiap langkah, dia akan meninggalkan sosok berbentuk naga yang tertinggal. Sosoknya menjadi seperti naga saat dia memancarkan cahaya listrik, menampilkan sifat dominan dari teknik gerakan ini. Dalam pertarungan, teknik gerakan ini dapat meningkatkan aura dan momentum Xiao Chen, melengkapi dengan sempurna berbagai teknik pedangnya. Dengan mengandalkan batu esensi, Xiao Chen juga telah membangun kultivasinya dengan luar biasa. Hanya dalam sebulan, dia sudah sangat dekat dengan puncak kaisar semu kesempurnaan agung. Dia telah meningkatkan kekuatannya dalam setiap aspek. Namun, ketika dia merasa puas dengan kemajuannya dan bersiap untuk mengisi jurang yang dalam, dia menerima berita yang agak buruk. Dalam sebulan terakhir, Yue Bingyun akhirnya selesai membaca Life and Death Art. Setelah itu, informasi yang dia berikan kepada Xiao Chen memberinya pukulan keras. Mengolah seni hidup dan mati ke lapisan ke-9 dapat membantu kaisar kuasi memadatkan hati kaisar terlebih dahulu. Namun, ada syaratnya. Seseorang membutuhkan 2 item, bunga kehidupan dan buah kematian. Kondisi ini sebenarnya tidak aneh. Banyak teknik bela diri dan teknik kultivasi khusus di dunia membutuhkan harta alam tertentu sebelum seseorang dapat berlatih atau mengolahnya. Namun, sangat disayangkan kedua kekayaan alam ini punah 10.000 tahun yang lalu. Tanpa bunga kehidupan dan buah kematian, mengolah bahkan lapisan pertama seni kehidupan dan kematian tidak akan mungkin. Yue Bingyun menutup manual rahasia Life and Death Art dan berkata, saya awalnya berpikir bahwa akan lebih sulit untuk mengolah Life and Death Art tanpa 2 harta alam ini. Setelah membaca seluruh manual, saya menemukan bahwa tidak mungkin untuk mengolah seni hidup dan mati dengan benar tanpa bunga kehidupan dan buah kematian. Dari apa yang saya ingat, bunga kehidupan berasal dari laut manusia iblis, yang merupakan tanah air penguasa pedang darah. Seharusnya masih ada beberapa di sana. Namun, buah kematian seharusnya sudah benar-benar hilang. Tidak ada buah kematian yang muncul dalam 10.000 tahun terakhir. Beberapa kaisar bela diri ras hantu telah mencari untuk membeli buah kematian dengan harga tinggi. Jika ada, itu pasti sudah muncul. Petik 2.
Laut Manusia Iblis. Tempat apa itu? Yue Bingyun menjelaskan kepada Xiao Chen. Baru saat itulah dia mengetahui bahwa itu adalah tempat di mana orang-orang seperti penguasa pedang darah tinggal, orang-orang yang berdarah campuran iblis, manusia dan iblis, atau iblis dan iblis. Xiao Chen menerima seni hidup dan mati dari tangan Yue Bingyun. Kemudian, dia mulai membaca untuk dirinya sendiri. Dia merasa agak tertekan. Ini adalah harta yang dia telah menghabiskan banyak waktu untuk mendapatkan. Tak disangka, inilah hasilnya. Itu benar-benar tidak memuaskan. Tepat pada saat ini, Ao Jiao, yang berada di cincin roh abadi, tampaknya telah mengambil keputusan besar. Lalu, dia berkata, Xiao Chen, aku bisa membantumu mendapatkan buah kematian. Anda memiliki buah kematian, bukan saya. Saat itu, sangmu membunuh kaisar bela diri ras hantu. Di antara piala itu ada satu buah kematian. Setelah Anda berkultivasi ke puncak kaisar semu kesempurnaan besar, saya akan membawa Anda ke tempat warisan sangmu. Xiao Chen bersukacita di dalam hatinya. Dia berhasil menemukan lokasi buah kematian yang menurut Yue Bingyun tidak ada. Yang tersisa hanyalah pergi ke Laut Manusia Iblis untuk mendapatkan bunga kehidupan. Setelah itu, dia akan bisa mengolah seni hidup dan mati. Masih ada harapan. Jangan terlalu senang begitu cepat. Laut Manusia Iblis tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Sulit untuk mengatakan apakah Anda bisa mendapatkan bunga kehidupan atau tidak, kata Ao Jiao agak khawatir. Apa yang salah? Anda pernah ke Laut Manusia Iblis sebelumnya? Omong kosong apa? Tentu saja, saya punya. Warisan sangmu ada di Laut Manusia Iblis, jadi bagaimana mungkin aku tidak pernah ke sana? Ini agak mengejutkan Xiao Chen. Ao Jiao menolak membiarkan Xiao Chen pergi dan mendapatkan warisan Kaisar Guntur. Dia bertanya-tanya apakah keengganannya karena warisan Kaisar Guntur ada di Laut Manusia Iblis, selain dari beberapa alasan khusus lainnya. Dia memperhatikan bahwa Ao Jiao tidak mau mengatakan lebih banyak, jadi dia tidak bertanya lebih jauh. Selama beberapa hari berikutnya, Xiao Chen melakukan beberapa pembacaan sederhana tentang seni hidup dan mati. Dengan tekanan gravitasi yang ditingkatkan, teknik gerakannya meningkat lebih jauh. Dia merasa seperti dia sudah mampu melompat keluar dari jurang yang dalam, jadi dia bermaksud untuk membawa Yue Bingyun keluar dari tempat ini. Ayo pergi. Xiao Chen membangunkan Yue Bingyun, yang masih berkultivasi, dan memberitahunya tentang niatnya. Keengganan untuk berpisah dengannya muncul di matanya. Pada saat yang sama, dia berkata dengan nada meminta maaf, sepertinya aku masih perlu waktu untuk menyesuaikan diri sebelum aku bisa pergi. Tidak perlu pergi ke semua masalah itu. Aku akan membawamu keluar. Sebelum Yue Bingyun mengerti apa yang dimaksud Xiao Chen, dia mengangkatnya dan melayang ke udara, melawan gravitasi 100 kali lipat dan terbang menuju mulut jurang yang dalam. Yue Bingyun berteriak pelan karena tiba-tiba terbawa. Dalam kebingungannya, dia sedikit berjuang. Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memeluknya erat-erat, tidak membiarkan perjuangannya bebas. Setelah menghabiskan berbulan-bulan di sini, tubuh fisiknya sudah terbiasa dengan lingkungan. Setelah menghabiskan banyak usaha dalam kultivasi, ia berhasil meraih kepercayaan diri untuk naik. Jika Xiao Chen menunggu Yue Bingyun untuk bisa naik sendiri, dia akan membutuhkan setidaknya 1 bulan lagi. Membuang-buang waktu ini tidak dapat diterima olehnya. Berhenti bergerak, kami akan segera tiba. Setelah perjuangan awal, Yue Bingyun sedikit tersipu. Dia merasakan beberapa perubahan dalam emosinya dan mencoba menutupinya dengan senyuman. Untungnya, kamu tidak menyampirkanku di bahumu kali ini. Kata-kata ini menggoda Xiao Chen tentang saat dia membawanya pergi dari kediaman Master Harta Karun tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Xiao Chen tertawa malu. Meskipun dia adalah putri suci yang menyendiri, dia bukan salah satu dari gadis bangsawan yang terlalu konvensional. Ini meningkatkan kesannya tentang dia. Tanda pisah. Di atas jurang yang dalam, Jin Liangqi dan 3 kaisar kuasi kesempurnaan lainnya duduk bersila, menjaga tempat itu. Ketika mereka mendengar suara udara terkoyak, mereka membuka mata dan dengan cepat berdiri. Bersiaplah untuk menyerang. Orang-orang ini bertahan untuk waktu yang lama dan sudah bersiap sejak lama. Ketika mereka mendengar angin yang berhembus, ekspresi serius muncul di wajah mereka saat mereka melepaskan membunuh Qi, melepaskan aura kaisar kuasi penyempurnaan. Angin kencang bertiup, dan 4 aura kuat bergabung, memberikan kesan pegunungan tak berujung dan tak berwujud menekan jurang yang dalam. Keempatnya menunggu Xiao Chen muncul, dan mereka akan menekannya dengan kekuatan penuh dan langsung membunuhnya. Berbagai teknik bela diri mendalam dengan cepat diseduh di tubuh mereka. Menatap jurang yang dalam dan gelap, Jin Liangqi berkata dengan dingin, setelah membuat kami menunggumu begitu lama, akhirnya kamu datang.
Tiga lelaki tua lainnya juga menunjukkan niat membunuh di mata mereka, dingin dan tanpa emosi. Selain itu, ada beberapa kegembiraan di hati mereka, antisipasi yang berapi-api untuk seni hidup dan mati. Bagi orang tua ini, bekerja sama untuk menangani dua kaisar kuasi kesempurnaan agung akan mudah. Tidak akan ada tekanan sama sekali. Satu kaisar kuasi kesempurnaan dapat dengan mudah menghancurkan 4 atau 5 kaisar kuasi kesempurnaan agung. Dengan 4 kaisar kuasi kesempurnaan, jika mereka tidak bisa mengalahkan 2 kaisar kuasi kesempurnaan besar, itu akan menjadi lelucon yang bagus. Angin menderu, dan suara robekan udara menjadi semakin menusuk dan tajam, membuat orang lain menggigil mendengarnya. Jantung semua orang berdebar kencang saat mereka menatap jurang yang dalam, tidak berani bersantai sama sekali. Sebuah pegunungan tak berwujud di atas jurang yang dalam berlapis satu sama lain, memberikan tekanan yang menakutkan dan menindas. 1, 2, 3, 4, saat suara itu semakin dekat, kelompok itu mulai menghitung dalam hati mereka. Dalam waktu kurang dari 10 napas, pendekar pedang berjubah putih itu akan menghilang dari dunia ini selamanya. 9. Ketika kelompok itu menghitung sampai 9, cahaya api muncul dari jurang yang dalam. Sesosok putih tampaknya menyerbu melalui penghalang terakhir jurang. Karena kecepatan ekstrim sosok putih ini, gesekan udara menyebabkannya bersinar dengan nyala ungu. Mata Jin Liangqi berbinar, dan dia segera meraung, bunuh dia. Suara Jin Liangqi mengandung aura tak terbatas dan niat membunuh yang luar biasa. Aura pegunungan tak berwujud itu mengalir ke bawah, menekan dengan kuat ke arah Xiao Chen yang sedang naik. Dalam sekejap, seluruh ruang mulai bergetar hebat, bergetar dan naik turun, mengejutkan hati. Namun, yang mengejutkan semua orang, adegan Xiao Chen menabrak pegunungan gagal terjadi. Pegunungan berlapis tak berwujud itu tampak seperti melewati udara dan jatuh ke jurang yang dalam. Hasil ini membuat keempatnya tercengang, mengakar mereka di tempatnya. Mereka telah merencanakan untuk menggunakan aura besar untuk membasmi ketajaman Xiao Chen terlebih dahulu saat Xiao Chen muncul. Kemudian, mereka akan segera menindaklanjuti dengan segala macam gerakan pembunuhan untuk menekannya. Namun, pegunungan aura tidak mengganggu Xiao Chen sama sekali, malah jatuh ke jurang yang dalam. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan, White Robert Bladesman terlalu cepat. Begitu dia menembus penghalang jurang yang dalam, kecepatannya berlipat ganda, dan dia telah menyerang pada saat pegunungan jatuh. Semua orang dalam kelompok Jin Liangqi adalah kaisar kuasi penyempurnaan yang telah melalui ratusan, bahkan ribuan, pertempuran. Pikiran mereka secepat kilat. Setelah beberapa pemikiran cepat, mereka segera sampai pada kesimpulan. Mundur, ekspresi mereka berubah pada saat yang sama. Kemudian, mereka mendorong tanah dan dengan cepat terbang kembali. Kamu pikir kamu bisa lari? Sebuah dengusan dingin bergema di udara. Kemudian, kelompok itu melihat sosok putih itu menyerbu sambil membawa seorang gadis dengan sosok yang indah. Langkah naga guntur, cahaya listrik mengguncang langit, tubuh seperti naga. Di tengah lampu listrik, aura mengerikan dari jiwa pedang Xiao Chen meletus dengan ganas. Dia membawa Yue Bingyun dengan tangan kirinya dan memegang pedangnya dengan tangan kanan. Tampak seperti dewa pembunuh yang tiada taranya, dia berdiri di atas lampu listrik tanpa batas, bergerak secepat meteor. Sosok Xiao Chen berubah menjadi ilusi saat lampu listrik bersinar di mana-mana. Dia mengayunkan sekali dengan setiap langkah, mengambil total 12 langkah, 12 ayunan. Kombinasi jiwa pedang gunturnya dan langkah naga guntur kesempurnaan besar memungkinkan Xiao Chen untuk menyapu semua yang ada di depannya. Dengan setiap ayunan pedang, dia mengirim kaisar kuasi kesempurnaan terbang. Xiao Chen terlalu cepat, membuat orang lain merasa seperti dia telah mengeksekusi 12 serangan pedang ini secara bersamaan. Jin Liangqi dan 3 lainnya masing-masing menerima 3 pukulan. Tubuh mereka hancur dengan listrik yang berkedip-kedip, melumpuhkan mereka dan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Keempatnya tampak terluka parah, tetapi mereka sebenarnya tidak terluka parah. Fokus dari 12 serangan ini adalah pada kecepatan, tetapi kekuatan mereka tidak sekuat teknik bela diri. Tujuan Xiao Chen bukanlah untuk membunuh keempatnya sekaligus. Sebaliknya, itu untuk mengacaukan formasi mereka dan menekan aura mereka. Langkah pembunuhan yang sebenarnya datang kemudian. Setelah kelompok Jin Liangqi mendarat, mereka meraung dan bersiap untuk melakukan serangan balik. Namun, Xiao Chen tidak memberi keempatnya kesempatan untuk kembali. Jika dia menunjukkan celah apapun, dia akan benar-benar membuang waktu yang dia habiskan untuk berkultivasi di jurang yang dalam.